Cimat punya cerita dengan judul Perawat Rumah Sakit. Kisah ini dialami oleh Wawan, mahasiswa di sebuah perguruan tinggi yang ada di Malang. Remaja 19 tahun ini aktif sebagai pengurus organisasi kemahasiswaan di kampus. Kebetulan saat itu Wawan dan teman-temannya baru saja mengerjakan sebuah acara di kampus. Karena acara tersebut menyita kondisi fisik dan mentalnya, akhirnya Wawan mengalami kecapean dan jatuh sakit. Menurut hasil pemeriksaan dokter, Wawan dinyatakan sakit tipes dan gejala liver. Karena itu Wawan harus menjalani rawat inap di rumah sakit. Wawan menempati sebuah kamar kelas 2 yang berada di ujung ruangan rumah sakit itu. Selama di rumah sakit, Wawan ditemani oleh Sigit, teman satu kosnya. Wawan memang bukan asli dari Malang. Dia berasal dari Kecamatan Dander, Bojonegoro. Dan selama kuliah, dia ngekos tidak jauh dari kampus. Wawan ditempatkan di sebuah kamar dengan selang infus yang dipasang di tangannya. Setelah diberi obat oleh perawat, Wawan tampak bercakap dengan Sigit. Sudah kamu kabari? Tenang aja Wan, bapak dan ibumu besok datang dari Bojonegoro. Ya udah Git, terima kasih banyak ya, kamu sudah bantuin aku. Ya Wan, makanya toh kalau kondisi fisik udah capek jangan dipaksain kerja. Gak baik buat kesehatan. Ingat sebentar lagi kita mau ujian semester. Sebenarnya sih gitu, tapi ya mau gimana lagi, acara pentas seni kemarin kan pesertanya banyak, jadi ya butuh tenaga ekstra buat persiapannya. Kamu istirahat dulu aja lah. Kalau kamu butuh apa-apa bilang sama aku. Kemudian Wawan segera terlap di kamar sementara Sigit menunggu di sebelahnya. Keesokan harinya Ibu Wawan tiba dari Bojonegoro dan bergegas menuju rumah sakit. Sang ibu bergiliran menjaga Wawan yang sedang sakit, sementara Sigit izin pulang untuk masuk kuliah. Bapak mau ra iso melu le, soale sik repot ngurusi panen ning omah. Oh alah, mboten napa-napa kok Bu.
Kalih dinten malih kula pun angsal wangsul saking rumah sakit. Iya. Wis, maring ini dijaga kesehatane. Ngene iki marai kuatir wae tolele. Nggih sepunten Bu. Suasana di rumah sakit pada malam itu terasa sunyi dan mencekam. Tidak terdengar suara pasien maupun perawat yang biasa bercakap-cakap. Apalagi udara dingin terasa menusuk tulang. Wawan terbangun dari tidur. Dia tidak mendapati ibunya. Mungkin sedang cari makan ibu ya. Ketika Wawan ingin memainkan smartphone-nya, dia melihat sisa pulsa tidak mencukupi. Untuk membunuh rasa bosan, akhirnya Wawan menyalakan televisi. Karena tidak ada acara yang menarik, Wawan mematikannya dan berkeinginan untuk jalan-jalan mencari angin di sekitar kamar rumah sakit itu. Dalam hati, Wawan merasakan firasat yang buruk. Bila dia sampai keluar menuju kamar, namun dia mengacuhkannya. Wawan membuka pintu dan tiba-tiba terdengar suara berisik dari ujung lorong. Wawan mengamati asal suara tersebut dan melihat seorang perawat yang sedang membawa kereta pasien. Tampak sosok tubuh yang telah diselimuti oleh kain putih. Sepertinya pasien ini baru saja meninggal, gumam Wawan dalam hati. Ada yang aneh dari perawat itu. Seragam yang dikenakannya terlihat berbeda dari yang biasa dikenakan perawat lain. Apalagi warna seragamnya terlihat putih kumal dan kotor. Perawat tersebut berhenti di depan Wawan. Ada pasien yang baru meninggal ya, Mbak? Perawat itu tidak menjawab dan tertunduk dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Kemudian sang perawat menyingkapkan kain putih dan terlihat sosok tulang belulang manusia yang tampak gosong. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wawan sontak kaget melihatnya. Kemudian sang perawat malah tertawa cekikian. Wawan merasa aneh dengan tingkah perawat itu dan mulai berpikir macam-macam. Aneh tenan perawat iki. Kok malah guyu cekikian? Apa wis ora waras apa piye? Kenapa kok ketawa, Mbak? Anehnya, tawa perawat itu semakin kencang dan terdengar mengerikan. Wajah perawat yang tadinya tertunduk mulai mengarah ke Wawan. Masya Allah!
Wajah perawat itu terlihat seperti meleleh dan penuh luka bakar. Sorot matanya terlihat berwarna merah mengerikan. Dengan suara serak perawat itu berkata, Hayo, mau kemana kamu? Dengan langkah tertatih Wawan menjauh dari perawat menyeramkan itu. Keringat dingin membasahi keningnya. Dia begitu ketakutan. Tak disangka perawat yang ditemuinya adalah sosok hantu penghuni rumah sakit. Karena kondisinya yang kurang sehat, Wawan hanya bisa berjalan pelan menuju kamar di mana dia dirawat. Tiba-tiba perawat itu mendorong kereta yang berisi tulang belulang ke arah Wawan. Kereta itu seolah mengejar Wawan dan semakin mendekat. Wawan yang ketakutan akhirnya terjatuh. Dia menutup wajahnya dan berteriak, "Tolong, tolong saya!" Mas, hei mas, sadar mas. Terdengar suara seorang sambil memegang tubuh Wawan yang terkapar di lantai. Ketika Wawan membuka mata, dia melihat beberapa perawat bersama dengan ibunya. Ono apa tole? Kok malah gelitak ning kene? Wawan tak dapat menjawab dan kepalanya masih terasa pusing. Akhirnya Wawan dibawa masuk ke dalam kamarnya dan mulai menceritakan kejadian seram yang dialaminya. Salah seorang perawat menuturkan bahwa beberapa tahun lalu rumah sakit ini pernah mengalami kebakaran. Ada salah seorang perawat yang menjadi korban dalam kejadian itu. Konon hantu perawat itu masih sering muncul dan menemui orang-orang yang berada di rumah sakit. Bahkan saat perawat itu masih baru bertugas, dia juga pernah diusili oleh si hantu perawat saat baru mengantar jenazah ke kamar mayat. Biasanya suara kereta pasien menjadi tanda akan kemunculan hantu itu. Mendengar cerita itu Wawan hanya bisa terdiam. Apes tenan awakku diketoki hantu perawat kuwi. Demikianlah kisah sekelumit tentang hantu perawat rumah sakit bersama tim Jimat. Salam misteri, salam Jimatres. Saya Warno, Dukuh Plosorjo, Meragung Dander. Saya ikut umroh bersama Radio Istana. Nama saya Ibu Jamsi, Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk. Kulo ikut umroh Radio Istana, budal guyu mulai guyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumijan. Alamat saya Desa Banaran, Kecamatan Malu, Kabupaten Bojonegoro. Saya bersama istri ikut umroh bersama Radio Istana Bojonegoro, budal guyu mulai guyu. Nama saya Suwarti, desa saya Jagan, Kecamatan Sukihwaras. Saya umroh dari Radio Istana, budal guyu mulai guyu. Nama saya Antini, desa Kunci, Kecamatan Dander. Kulo derek umroh Radio Istana, budal guyu mulai guyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasimun, alamat Sumberjo, Karangdinoyo, Bojonegoro. Saya bersama istri ikut umroh Radio Istana. Siapa yang mau mendaftarkan segera mendaftarkan, karena umroh bersama Istana budal guyu mulai guyu. Alhamdulillah, umroh sudah dibuka. Radio Istana FM Bojonegoro akan memberangkatkan jamaah umroh bagi Anda yang ingin ikut umroh bersama Radio Istana. Segera daftar ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Info lebih lanjut hubungi 0852 338 31337. Kembali tim Jimat menyapa Anda.
Jimat sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Malam ini adalah malam Jumat Wage. Malam yang disesaki aroma mistis dan berjuta-juta misteri. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah para jimatres-jimatres dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita masuk di bulan suci Ramadan. Jimat tetap tayang. Dan saya Ki Banu Asmoro. Malam hari ini tentunya juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh jimatres-jimatres yang sudah absen di grup Jimatres Istana FM melalui Facebook. Kemudian terima kasih juga untuk yang lagi menyaksikan live streaming di channel YouTube Radio Istana 95 FM Official. Matur suwun subscriber semuanya. Terima kasih yang belum subscribe silakan untuk memberikan dukungan subscribe, like, comment, share dan mengaktifkan tombol loncengnya. Malam ini saya Ki Banu Asmoro tidak sendirian sengaja. Kita mulai jam 9 malam ya setelah sholat tarawih. Dan malam hari ini tentunya kita akan nanti membantu kembali para jimatres-jimatres dimanapun Anda berada. Anda nanti bisa bergabung bersama kami di layanan telepon 0811308195. Ini sudah hadir di studio bersama saya, Master Soleh, salah satu paranormal jimat yang malam hari ini sudah bersama saya. Selamat malam, Master Soleh. Selamat malam. Baik, Anda sapa untuk para jimatres-jimatres yang malam hari ini sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Marhaban ya Ramadan. Seperti biasa, insya Allah nanti kami siap membantu para jimatres semuanya menguak tabir-tabir misteri, sesuatu yang dicurigai ada gangguan gaib. Teror-teror gaib yang selama ini menjadi misteri buat Anda. Malam ini malam Jumat Wage, malam yang disaki dengan aroma mistis. Temani malammu dengan keimanan. Salam Jimatres. Terima kasih Master Soleh. Malam ini adalah kita masuk di bulan suci Ramadan. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau bulan Ramadan itu tidak ada gangguan setan atau mungkin juga tidak ada penampakan-penampakan dan lain sebagainya. Mungkin dari Master Soleh punya pengalaman atau mungkin bisa menjelaskan kepada para jimatres-jimatres tentang kemisterian di malam-malam puasa atau mungkin di malam Jumat pada malam hari ini. Ya, para jimatres semuanya, di bulan Ramadan, bulan puasa itu tidak pengaruh sama sekali pada dimensi makhluk gaib ya. Untuk terbelenggunya setan itu ada hubungannya dengan ibadah, bukan aktivitas dimensi makhluk gaib. Tetap sama saja seperti bulan-bulan biasanya gimana. Jadi tetap ada aktivitas makhluk gaib gimana. Jadi tetap ada ya. Iya. Mungkin penampakan sendiri juga bisa dikatakan gaib-gaib tersebut bisa menampakkan diri di bulan puasa seperti ini atau tidak ini, Master? Sangat-sangat bisa, terutama mulai tanggal 4 kemarin sampai hari ini. Ini yang paling banyak bermunculan arah utara gimana. Jadi ini menjauh dari rumah-rumah warga. Ini khususnya makhluk gaib yang tinggi besar ya, tinggi besar. Ini kakinya kecil. Ini biasanya sering melintas di perjalanan di hutan-hutan dan sebagainya gimana. Ya jadi tidak mengurangi kemisterian atau mungkin penampakan-penampakan di bulan puasa seperti ini ya. Iya benar. Karena apa juga banyak sekali jimatres-jimatres yang punya pengalaman bahwasanya di bulan Ramadan pun ternyata ada penampakan. Katanya kok nggak ada setan seperti itu loh, Master. Mungkin ini juga perlu pemahaman yang lebih dalam, apalagi kita sebagai umat muslim harus kita mengimani hal-hal tersebut, kemudian juga mempelajari bahwasanya bukan berarti terbelenggunya setan tersebut, bukan berarti terbelenggunya mereka-mereka mengganggu manusia. Karena apa, ini berhubungan dengan ibadah tentunya. Baik. Tentunya malam hari ini kita juga masih mengadakan sesi penerawangan dan bantuan kepada para jimatres. Nanti yang ingin bergabung bersama kami silahkan Anda bisa untuk bercerita secara gamblang jelas permasalahan Anda kepada Master Soleh yang malam hari ini sudah bersama saya. Terima kasih untuk semuanya dan malam hari ini kita akan segera mulai sesi penerawangan dan sesi penelpon yang malam hari ini sudah tentunya mengantri pada kita di 0811308195. Baik, kita mulai, Master. Sudah siapkah Anda? Siap. Baik, kita mulai.
0811308195. Saya coba terima. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Halo. Ya, langsung saja selamat malam, dengan siapa di mana langsung saja ya. Ya, dengan saya Gentur di Jakarta, Pak. Baik, Mas Gentur di Jakarta, ceritakan secara lengkap, kemudian pertanyaan apa? Silakan, monggo, langsung saja Mas Gentur. Jadi begini, saya kan tinggal di kontrakan, dan ibu kontrakan itu bilang setiap malam itu kayak ada bayangan-bayangan di daerah kamar mandi dan dapur. Dan kontrakan saya itu tingkat 2. Diteruskan bagaimana kemudian? Bahkan di sini jadi sakit besoknya. Ya. Apakah ada penampakan tertentu yang mungkin Anda ketahui gitu? Seperti bayangan-bayangan hitam sama kadang putih, kata ibu kontrakannya. Jadi yang melihat itu ibu kontrakan atau Anda sendiri nih Mas Gentur? Ibu kontrakan saya yang ada di rumah bawah, ini tingkat kedua, saya di keduanya. Ya, mungkin dari Mas Rasul ada pertanyaan? Ya, yang masalah sakit itu siapa yang sakit, Mas? Itu ibu kontrakan yang punya kos ini. Jadi setelah melihat bayangan-bayangan tadi, terus ibu kontrakannya sakit gitu? Iya, itu apa hanya cuman ilusinasi apa atau memang ada sesuatu yang mengganggu? Itu saja Mas yang ditanyakan atau ada yang lain? Udah cukup. Ya. Baik. Oke, jangan ditutup teleponnya Mas Gentur, lebih baik Anda berdiam diri membantu kelancaran Master Soleh untuk menelusuri dengan penerawangan ya. Baik Mas Gentur yang ada di Jakarta tadi menanyakan bahwasannya di kontrakannya ibu kontrakan melihat sosok bayangan tertentu di situ, kemudian jatuh sakit. Apakah itu memang betul-betul dari ulah gaib atau mungkin hanya halusinasi dari ibu kontrakan tadi? Ini lebih jelasnya akan ditelusuri dengan penerawangan oleh Master Soleh. Silakan Master, mulai diterawang. Ya, Mas. Halo. Ya, saya jelaskan langsung. Setelah saya telusuri, itu ternyata benar dugaan Mas, ya apa yang dilihat ibu kontrakannya tadi, yaitu yang bermasalah adalah tembok sebelah kiri. Jadi lurusnya tembok sebelah kiri mulai depan sampai belakang itu bermasalah. Dulunya waktu membangunnya itu asal-asal membangun. Jadi itu ada sebuah tanaman yang tertanam seperti tumbal, pagar dan sebagainya itu di waktu penggalian pondasi dan sebagainya itu bermasalah di situ, Mas. Jadi sampai saat ini ya seperti itu efeknya. Sering melihat sekelebatan hitam, sering sakit-sakitan dan sebagainya. Ya. Hitam, sering sakit-sakitan dan sebagainya. Ya, Mas, sudah jelas. Jadi untuk solusinya bagaimana Ki? Dibiarkan saja atau bisa tolong dibantu supaya tidak mengganggu atau gimana gitu? Ya, kalau itu sebenarnya tidak ada makhluk gaibnya, Mas. Itu cuma efek dari tumbal terdahulu tertanam di tanah itu dan letaknya itu di tembok sebelah kiri. Ya, tertanam di tanah itu dan letaknya itu di tembok sebelah kiri. Untuk mengatasinya ya terserah ibu yang punya kontrakan, Mas ya, karena posisinya sangat jauh juga ya. Terserah ibu yang punya kontrakan, Mas ya,
Iya. Ya, sudah jelas? Ya, ya Ki. Baik. Mas Gentur, terima kasih ya ada di Jakarta. Selamat malam. Ya, semoga ternyata apa yang ditanyakan tadi bukan dari ulah gaib, namun dari apa tumbal-tumbal Dari, itu ya. Apakah ada sisi negatifnya terlalu tinggi itu tumbalnya itu, Ya, Master? tumbal terdahulu yang dibuat orang terdahulu, orangnya yang membuat itu sudah meninggal, dan itu tumbalnya 80% ini akan berefek negatif, Ibu. Baik, Ya. terima kasih. Matur suwun untuk Jimatres Surya Trenggalek, kemudian juga Sukeying di Banten, terima kasih. Ya kalau ingin saya sapa, sebutkan nama juga alamat Anda. Baik, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Ini Ibu Sri dari Jono. Bu Sri Dinjono, silakan permasalahannya, monggo Bu Sri. Iya, permasalahannya begini. Ini kehilangan terus. Maksudnya itu mau tahu itu yang nyuri itu orang apa tuyul gitu loh. Yang kehilangan siapa, Ibu? Ya saya sendiri sama sepupu. Sering, sering Ibu. Iya, sering. Pada tanggal 14 Maret kemarin itu kehilangan dompet sama itu isinya kan SPN. Sama uangnya nggak seberapa sih. Cuman terus tanggal 27 lagi uangnya lagi 100.000. Yang di dompet itu cuma kira-kira 90 ribuan lah sama SPN itu. Terus selang 2 hari lagi sepupu saya hilangan lagi 100.000, uangnya itu jumlahnya 250. Tapi diambil 100.000 itu yang 50 kok enggak campur sama yang tadi itu, yang kumpul 250 tadi itu. Maksudnya itu orang apa sih yang ngambil kok sering gitu kehilangan. Jadi 1 bulan kehilangan hampir 3 kali, Bu ya? Iya. Sama STNK-nya tadi ya? Iya. Sampai sekarang belum ketemu? Ya belum. Ya terus? Maksudnya itu ya ingin tahu mau di Terawang orang apakah makhluk halus gitu, Master. Iya. Oke. Baik, Bu Sri ya. Iya. Ya dari Jono. Oke. Akan ditelusuri dengan penerawangan apakah kehilangan-kehilangan yang pernah Anda alami tadi merupakan ulah gaib atau mungkin manusia. Nah, karena seringnya kehilangan. Silakan Master, coba mulai di Terawang. Ya, Ibu. Iya. Ya, setelah saya telusuri, ya sebelumnya Ibu ini berdagang ya? Enggak. Enggak ya? Oh, yang suami saya dulunya ya. Dulunya iya ya? Ya, sekarang kan prai. Ya berarti kan berdagang ya? Ya. Jualan pentol. Ya, setelah saya telusuri Ibu, itu kehilangan beberapa kali itu yang 1 kali ya kehilangan uang ya, uang itu memang ada ulah tuyul Ibu. Nah, yang lainnya itu murni hilang. Yang 1 kali ya, 1 kali aja. Berarti yang sepupu saya juga itu tuyul ya? Ya cuma 1 kali Ibu, yang lainnya itu memang kehilangan, murni kehilangan Ibu ya. Jadi jangan sampai keteledor, diperhatikan lagi barang-barangnya ya. Maksudnya itu kok ngambilnya itu enggak cuma 120.000 diambil, 29.000 diambil itu yang punya sepupu saya itu dekat rumahnya sebelahan kan. Itu dari arah selatan Ibu ya. Dari arah selatan, tadi saya telusuri sampai ke pemiliknya ya. Di sana ada. Gimana, sudah jelas? Berarti barang gaib ya Ki?
yang satu kali itu kehilangan ibu itu memang ada unsur gaibnya. Untuk yang lainnya yang tentang STNK dan lainnya itu memang murni hilang ibu. Hilang. Hmm. Jadi ya sekali saja. Baik, Iya. terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Dinjono, terima kasih. Ada Yudhistira di Hongkong, salam Jimatres, Sarif di Ngerabakan. Kemudian J yang ada di Bleboh, Blora, salam Jimatres. Kemudian juga Robi di Dander, Plosorjo yang saat ini di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Salam Jimatres. Tidak lupa juga untuk Yanus yang ada di Rantau, Sulawesi. Terima kasih ya. Untuk nomor teleponnya Mas Ruswanto, Anda bisa telepon. Nomornya adalah 081 130 81095. Nomor teleponnya ya. Selamat malam. Halo. Sudah Halo, masuk? selamat malam. Ya, dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Mas Imam Mas Imam di mana? di Bareng, Ngasem. Bareng Asem. Silakan, Mas Imam, monggo. Ini yang saya keluhkan di rumah saya terkadang kok hawanya terlalu panas gitu. Padahal suasana kadang mendung, tapi suasana dalam rumah itu panas kan. Panasnya itu kayak gimana, Mas? Panasnya bukan kayak masalah cuaca sih, enggak kayak ada barang-barang yang masuk lah. Kok kayak ada barang-barang masuk berarti Anda merasakan. Ya apa ada pengaruh dengan benda saya di rumah atau gimana? Masnya memiliki benda-benda bertuah pengkoleksi ya? Iya, ada beberapa cuma. Itu yang merasakan panas tadi itu untuk Mas Imam saja atau sekeluarga? Saya saja. Masnya sendiri ya? Iya. Terus ada yang lain? Enggak ada. Pernah sakit atau gimana atau melihat sesuatu penampakan? Nah, merasa sakit enggak pernah ataupun penampakan enggak. Cuma kadang ada suara. Itu saja Mas yang ditanyakan? Iya. Ya, baik. Oke, Mas Imam yang ada di Barengasem, jangan ditutup teleponnya, lebih baik Anda berdiam diri membantu kelancaran Master Soleh untuk menelusuri dengan penerawangan pertanyaan Anda tadi. Silakan Master, mulai diterawang. Ya, Mas Imam. Iya. Ya, setelah saya telusuri ternyata benar apa yang menjadi dugaan Mas Imam itu memang pengaruh benda-benda bertuah. Tapi hanya satu yang kecil itu. Itu saran saya lebih baik Mas Imam larung atau buang saja, ya. Karena kondisinya itu sangat buruk sekali berefek ke Mas Imam. Untung Mas Imam energinya sekarang itu masih kuat ya. Iya. Maka di awal tadi saya tanyakan pernah sakit enggak ya? Itu benda kecil itu lebih baik buang saja. Oh iya. Soalnya ini kan pemberian dari orang kan gitu. Ya, apalagi pemberian ya. Kalau wong Jawa ngarani gegeden ceklan ya. Malah tidak berefek positif, malah berefek negatif ya. Begitu ya Mas Imam? Ya, makasih ya. Baik, terima kasih untuk Mas Imam di Barengasem. Nah, mengenai pegangan-pegangan atau benda-benda cekelan yang Jawa ngarani gitu seperti itu kan kalau kita buang seperti itu kan iman tuh Master, apalagi pemberian orang. Nah, sebetulnya apakah memang kalau mungkin ada sisi negatifnya itu apakah harus kita larung, kita buang atau bagaimana? Karena mungkin kalau kita memiliki kan punya rasa eman gitu loh. Ya, kalau memang orang awam, kalau istilahnya eman karena memang seni atau warisan ya, lebih baik warisan ke orang lain.
Ya, kenapa? Karena benda bertuah warisan itu butuh penyelarasan. Nggak semua orang selaras memegang itu ya. Ya. Baik. Terima kasih matur suwun Mas Imam. Ya, yang lain silahkan nomor teleponnya yang belum tahu. Ya, di deskripsi channel YouTube ini sudah ada nomor teleponnya. Tuh Mas Purwanto tadi yang tanya ya. Kemudian Anda yang ingin mencatat nomor telepon Jimat, Anda bisa telepon 081 130 81095. Ada Bayu di Perigi Kanor, salam Jimatres. Riki Krondonan Gondang, salam Jimatres. Kemudian Mas David di Gubeng, Surabaya. Mas Soyib di Tuban, Bekasi. Kemudian Widianto Banjarjo, Sumberjo. Kawan-kawan di Sedudong, Liman. Mas Dwi Joko, terima kasih, salam Jimatres. Kemudian juga Doni Widianto tadi sudah, terima kasih. Ini sudah ada yang masuk kembali. Saya terima Mas Wanto di Ngrowo, Sukomoro, Nganjuk juga salam Jimatres. Nurma di Tangerang juga terima kasih. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, sudah masuk? 0821 4063 sekian. Selamat malam, dengan siapa di mana? Dari Pak Joko. Ya, Pak Joko, alamatnya mana? Kemudian secara jelas, rinci, permasalahannya apa, yang ditanyakan apa? Silakan Pak Joko, di mana Pak Joko? Pak Joko dari Madiun, Saradan, Kelumutan. Silakan Pak Joko. Begini, Ki Banu, permasalahannya di rumah saya itu tiap hari itu ada bayangan-bayangan itu dari permasalahan apa, Ki Banu? Saya mau tanya ini. Bayangan kayak gimana Bapak? Bisa diceritakan lagi secara detail? Di rumah saya sudah 17 tahun saya tempatin, kok di pintu yang di dalam itu selalu ada bayangan-bayangan, itu permasalahan dari apa? Aku minta tolong diperlihatkan. Minta tolong diperlihatkan. Tadi Bapak kan sudah melihat. Ya, itu bayangan apa? Wujud apa Bapak? Bayangannya wujud apa itu? Tinggi besar. Jadi sering sekali Anda melihat bayangan di depan pintu seperti itu, Bapak? Ya sering kali? Sering. Tiap malam. Itu sekeluarga Bapak yang melihat bayangan-bayangan itu? Pak, aku minta tolong. Jadi Pak Joko ini sering melihat bayangan berada di depan pintu setiap hari, bayangan tinggi besar seperti itu. Nah, apakah itu seringnya Anda melihat, kemudian ada efek tertentu di keluarga Anda, Bapak? Kalau di efek itu enggak ada, tapi sering anak saya sering melihat, istri saya sering melihat, begitu. Oh, anaknya juga istrinya sering melihatmu. Dari Master ada pertanyaan? Ya, itu bayangannya tiap hari Bapak ya melihat? Tiap hari. Tiap hari ya? Apalagi kalau malam Jumat Kliwon sama Selasa Kliwon itu sering muncul. Sampai bertahun-tahun Bapak ya, seperti itu ya? Ke atas. Jadi itu penampakannya sosok putih hitam, lelaki atau perempuan, Pak? Saya sering melihat itu laki-laki. Laki-laki. Anda melihat sosok di depan pintu itu, apakah ada pesan-pesan tertentu dari makhluk tersebut, atau mungkin Anda bertanya, atau bagaimana perasaan Anda, Bapak? Perasaan saya itu tidak ada, cuma bayangan tok. Mulai saya tempati sampai sekarang ini. Itu Bapak, itu rumah itu memang warisan atau Bapak buat sendiri atau beli? Ini saya beli. Beli ya? Jadi rumah yang Anda tempati itu dulu sudah berupa rumah, terus kemudian Anda beli gitu, Bapak? Enggak, cuma tanahnya itu saya beli, terus aku membikin rumah di sini, di depan kakak. Ya. Oke. Baik Bapak,
kita akan coba telusuri dengan penerawangan apa itu makhluk yang sering menampakkan diri di depan pintu rumah Anda tadi dan bagaimana nanti solusinya. Ini kita terawang dulu ya, jangan ditutup teleponnya. Lebih baik Anda berdiam Oke, diri, siap. membantu kelancaran Master Soleh untuk menelusuri dengan penerawangan. Silakan Master, mulai diterawang. Ya, Bapak. Ya, setelah saya bantu untuk menelusurinya, itu ternyata Bapak dulu banget ya, itu terdapat semak-semak di sebelah kanan pintu tadi ya. Itu ada semak-semak dan dari arah utara itu dulu banget ya, ada seseorang membuang benda bertuah ke situ Bapak. Akhirnya benda tersebut tertanam di situ. Terus ini Ya. jalan keluarnya di mana Ki? Ya, itu setelah saya telusuri tadi, itu insya Allah berefek baik Bapak. Jadi saat melihat bayangan-bayangan hitam, putih dan sebagainya itu hiraukan saja Bapak. Oh, Ya, tidak ada efeknya Ki. ya insya Allah efeknya itu malah baik Bapak. Jadi hiraukan saja kalau ada sekelebat apa itu hiraukan biasa aja gitu Bapak ya. Oh, gitu. Karena sudah terlanjur tertanam di situ Ki. ya. Terima kasih sebesar-besarnya Ki. Ya. Matur suwun Pak Joko, selamat malam, terima kasih. Ya, sudah bergabung bersama tim terima kasih, Jimat Ki. malam hari ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang ada di kawasan Madiun. Nah ini menarik sekali nih Master, penampakan setiap hari bahkan setiap malam Jumat itu menampakkan diri. Apakah saking cintanya, senangnya si makhluk-makhluk tersebut dengan Bapak Joko dengan keluarga itu Master? Ya, aslinya memang begitu Ki Banu. Jadi ada sebuah benda memang ingin ngikut si keluarganya itu. Jadi umpama wong Jawa pengen diramut gitu Iya, ya. benar. Oh gitu Pak Joko ya. Tapi efeknya tidak negatif ya. Alhamdulillah Efeknya bagus ya. Bagus ya. Iya. Gitu Pak Joko. Terima kasih ya dari Madiun. Terima kasih matur suwun. Saya coba sapa untuk yang malam hari ini live streaming di channel YouTube. Ada Yudis di Prambon Tergayang, saat ini berada di NTT. Kemudian Mbak Yani yang dari Banten, salam Cimatres, Gondang Lor Kali, Yuwono, terima kasih. Muhammad Franky di Ngujung. Kemudian juga dari Tanjung Harjo, Nisfu, terima kasih. Salam Cimatres juga untuk Endri di Tuban Gerabakan. Salam Cimatres juga untuk siapa ini? Freddy di Sumragung, Sumberjo. Kemudian dari Gresik, Jumira, salam Cimatres. Dari Embung Sido Dadi, terima kasih. Sido Bandung ya, terima kasih untuk Dani. Untuk Mas B, mohon maaf tidak bisa menerima telepon melalui WhatsApp ya, jadi telepon biasa saja. Terima kasih. Ya, monggo yang ingin telepon kembali untuk putra putri lereng Gunung Lawu. Terima kasih, salam Jimatres untuk Anda malam hari ini ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Gatot ini. Ya, silakan langsung kepada Master Soleh. Monggo. Assalamualaikum Master Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yang ini ingin saya tanyakan, setiap sore, ya enggak setiap sore lah, setiap saya sholat sore, asar, itu ada bayangan hitam. Terus itu saya lupa nyalakan lampu gitu loh. Setiap saya sholat, ya enggak sering, kadang-kadang. Tapi setiap malam Jumat, sering. Itu saya nyalakan nggak nyala. Lampunya dinyalakan nggak nyala? Nggak nyala. Terus saya sempat kaget juga. Cuma saya diem, saya lihat tak ada bayangan. Tak nyalain nggak mau nyala. Sudah tak salami,
tak nyalakan lampunya nyala. Tapi bayangan itu langsung hilang. Yang saya tanyakan seperti itu. Kira-kira itu ya, apa? itu sholatnya di rumah apa Di rumah. Di rumah ya? Di rumah, di kamar. Setiap hari seperti itu, Bapak? Iya enggak mesti, pokoknya setiap malam Jumat. Setiap malam ya. Kadang Berarti malam. setiap sholat ada bayangan gitu Bapak ya. Iya. Baik, akan ditelusuri dengan penerawangan apakah itu memang bayangan gaib atau hanya halusinasi Anda aja. Ya, Master Soleh monggo silakan untuk mulai diterawang. Ya, Bapak. Iya. Ya, setelah kita bantu untuk menelusurinya, alhamdulillah itu hanya halusinasi pikiran saja, Bapak, ya. Bukan makhluk gaib. Meskipun itu halusinasi pikiran, kalau itu terjadinya waktu sholat, itu sangat mengganggu kekhusyuan sholat. Jadi saran saya, hiraukan saja, Bapak, ya. Iya. Semakin hiraukan, insya Allah lama-lama hilang sendiri, Bapak, ya. Oke. Iya. Baik. Masalahnya gini. Terima Mas kasih. Minta maaf. Ini kan saya juga punya benda. Habis itu kan benda saya tak ambil. Baunya wangi. Padahal saya minyaki. Ya, ternyata tadi hanya halusinasi gitu Mas. Oh iya. Baik, terima kasih. Selamat malam Matur suwun Pak Gadot. Terima kasih untuk Yaski yang ada di Ngawi. Salam Jimatres untuk Yaski dan Tris yang ada di Ngawi. Dan ini untuk para Jimatres mungkin yang kemarin sempat tanya t-shirt atau kaos jimat belum datang ya, belum ada. Jadi mohon maaf untuk malam hari ini atau besok ini belum ready. Jadi untuk yang ingin kaos jimat aktivasi tahun 2022 sabar, nanti kita akan umumkan kembali yang ingin mendapatkan t-shirt atau kaos jimat ya. Terima kasih juga untuk Rizky yang dari Parengan, salam Jimatres, Tio di Dander, kemudian dari Jati Tengah Rejoso Wilut Haryanto. Terima kasih salam Jimatres dari host Sasios Goitom Blura. Ya, kemudian dari Huda dari Jakarta, terima kasih salam Jimatres. Teguh Haryanto di Babat Lamongan, kemudian Gunawan di Kalimantan Utara, salam Jimatres untuk Anda. Andi Gembrong Bobol Sekar lagi nobar di warung Mbak Nita, salam Jimatres untuk semuanya. Kemudian juga Ardan di Tanggir, Sugiwaras Budi Siswono, kemudian dari Gayam, sekarang ada di Balikpapan Kalimantan, Jumain, salam Jimatres. Yang ingin telepon silahkan. Anda bisa gunakan waktu semaksimal mungkin karena di bulan puasa ini kita tidak full seperti bulan-bulan yang kemarin ya, karena kita perlu tentunya juga istirahat dan lain sebagainya. Jadi gunakanlah waktu semaksimal mungkin untuk sesi penerawangan pada malam hari ini. Ini terima kasih. Kemudian juga untuk siapa lagi? Banyak sekali yang sudah absen ya. Dari Agung Kemayoran Jakarta Pusat ini juga salam Jimatres. Sudah bersama kita pada malam hari ini. Silakan yang ingin telepon kembali di layanan 081 130 81095. Memang ini yang menjadi pertanyaan dan tentunya menjadi permasalahan buat kita semua, seperti halnya Bapak tadi yang telepon waktu sholat ada bayangan-bayangan tertentu mungkin dari pikiran, dari halusinasi itu sendiri, seakan-akan ada bayangan-bayangan seperti itu Mas ya, hingga mengganggu kekhusyuan untuk beribadah sholat tentunya. Nah ini memang mungkin saja beranggapan mereka seperti itu, apakah itu jin Islam yang menaungi rumah atau mungkin juga mengganggu orang-orang yang lagi sholat atau bagaimana itu Mas? Ya. Jadi kalau sholat ya fokus sholat saja ya, meskipun itu jin Islam dan sebagainya kodam, jangan pernah berpikiran seperti itu. Jadi pusatkan pikiran Anda untuk ibadah ya, meskipun itu kodam dan lain sebagainya. Karena apa? Karena tujuan mereka yaitu mengganggu ibadah kita ya. Paling utama kita ibadah ke Tuhan Yang Maha Esa ya.
Itu memang perlu ya. Jadi kalau ada hal seperti itu hiraukan saja. Ya, baik. Terima kasih Master. Kita istirahat dulu. Nanti di sesi terakhir kita akan kembali untuk sesi penerawangan. Bagi para jimatres jangan kemana-mana, tetap di 95 FM Istana Radio Bojonegoro. Kemudian yang sudah menyaksikan live streaming di channel YouTube, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe. Kemudian like, komen, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Tetap bersama saya Gibanu Asmoro juga Master Soleh di acara Jimat Sajian Malam Jumat yang menguak tabir-tabir misteri. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Dikejar Pocong Malam Jumat Kliwon. Kisah ini dialami oleh Pak Hasim. Diceritakan Irul Jimatres Hargoretno Mbawi Kulon Krek Tuban. Kisah cerita hantu dikejar pocong malam Jumat Kliwon yang pernah saya alami bermula ketika saya berada di desa terpencil, daerah Semanu Gunung Kidul, Yogyakarta. Waktu itu saya dapat tugas di daerah tersebut selama beberapa hari. Pengalaman dikejar pocong ini merupakan peristiwa yang sangat menyeramkan bagi saya. Terlebih kejadian ini terjadi ketika tak ada orang lain di samping saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasim, seorang lulusan sarjana teknik yang bekerja menjadi seorang asisten peneliti di salah satu lembaga penelitian di Yogyakarta. Meskipun pekerjaan saya ini tergolong murtad dari ijazah yang saya miliki, namun sebagai seorang pemuda tentu saja sangat menikmati pekerjaan ini. Ditugaskan ke beberapa daerah pelosok di seluruh Nusantara sudah jadi hal biasa. Kejadian-kejadian mistis seperti melihat penampakan pocong, gendruwo, kuntilanak, dan lain sebagainya juga kerap saya alami ketika tengah berada di tempat-tempat tersebut. Pada tahun 2014 yang lalu, tepatnya menjelang pemilu, lembaga tempat saya bekerja mendapatkan proyek untuk melakukan penelitian di Gunung Kidul. Karena kekurangan personel, makanya saya putuskan untuk terjun sendiri melakukan survei ke daerah paling sulit dijangkau. Selama 3 hari pengumpulan data yang kami butuhkan harus selesai. Hari Selasa selepas sholat subuh, saya berangkat menuju salah satu desa di daerah Semanu Gunung Kidul. Berbekal motor butut bertenaga 110 cc, saya taklukkan perbukitan Wonosari hingga sampai di balai desa yang saya tuju. Saya sendiri sempat dibikin kaget tak percaya bahwa ternyata masih ada desa di Provinsi Yogyakarta ini yang sangat terpencil.
Meskipun akses jalan tergolong sudah baik, namun keadaan curam dan berkelok serta dikelilingi perbukitan rimbun dengan pohon-pohon besar mungkin menjadi salah satu kendala melajunya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah tersebut. Awalnya saya sama sekali nggak kepikiran bakal punya cerita hantu, bahkan sampai dikejar pocong di tempat ini. Setelah perizinan pada pemerintah desa selesai, langsung saja saya bergegas mencari rumah warga yang akan menjadi responden. Memasuki dusun-dusun kecil dengan rumah-rumah warga yang berjarak cukup jauh membuat kendala bagi saya dalam menemukan rumah responden. Terlebih ketika itu warga setempat tengah memasuki masa panen dan kebanyakan berada di ladang untuk memanen singkong. Tak heran jika rumah-rumah yang saya datangi banyak yang kosong. Seharian berkelana mondar-mandir dari satu dusun ke dusun lain, rupanya hanya membuahkan hasil satu responden saja. Singkat cerita, pada hari terakhir yakni hari Kamis sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, rupanya tugas saya masih kurang satu responden lagi. Itu artinya mau tak mau saya harus menunggu responden yang belum pulang dari ladang. Seusai sholat maghrib di masjid pinggir jalan, saya bergegas kembali ke rumah Pak Karso yang menjadi responden terakhir dengan harapan beliau sudah pulang dari ladang. Suasana gelap dan mencekam di kampung itu memang sangat terasa selepas mentari tenggelam. Lampu penerangan jalan tak satu pun mampu menerangi sudut-sudut gelap di balik pepohonan rimbun. Ketika melintasi sebuah pohon randu alas yang menjulang tinggi dan tanpa daun, sebenarnya perasaan saya sudah gak enak. Bulu kuduk merinding dan sedikit seperti ada yang menarik motor butut saya. Bisa seram jantung nih batin saya. Waktu itu pikiran saya cuma satu, yakni buru-buru sampai ke rumah Pak Karso. Sambil tetap melaju dan memilih jalan yang agak berlubang, tiba-tiba saya dikejutkan dengan seekor ayam babon berwarna putih. Hampir saya menabraknya jika tak buru-buru menginjak pedal rem. Jantung saya berdegup kencang ketika secara perlahan ayam tersebut mengeluarkan asap putih dan membesar hingga berwujud menjadi sesosok hantu pocong berkafan putih kucel. Bayangin aja, dalam jarak sekitar 1 meter dari roda ban motor muncul sosok pocong yang membelakangi saya. Saking takutnya saya langsung tancap gas tanpa menghiraukan lagi jalanan yang berlubang, sehingga suara motor saya seolah memecahkan telinga. Sekitar 12 menit kemudian akhirnya saya sampai di rumah Pak Karso. Pelan-pelan pintu rumahnya saya ketuk 3 kali. Tak lama kemudian, saya mengucapkan salam dan istri Pak Karso membukakan pintu. Lega perasaan saya waktu itu ketika pintu rumah Pak Karso terbuka. Namun rupanya Pak Karso selepas maghrib telah berangkat ke masjid untuk mengikuti pengajian yasinan rutin tiap-tiap malam Jumat Kliwon. Seperti ada yang menarik jantungku. Baru sadar saya kalau hari ini adalah malam Jumat Kliwon.
Apa mungkin cerita hantu penampakan pocong yang tadi sempat membuat saya hampir pingsan ada kaitannya dengan mitos malam Jumat Kliwon ya? Gumam saya dalam hati. Akhirnya saya meminta izin pada istri Pak Karso untuk menunggu beliau pulang dari pengajian yang katanya biasa selesai jam 9 malam. Bertemankan secangkir kopi buatan Bu Karso, lantas beliau menanyakan pada saya, katanya lewat mana. Kemudian saya menjawab bahwa tadi lewat sebelah makam ke utara. Waktu itu saya masih berusaha menutupi ketakutan dan kejadian yang barusan aku alami. Namun Bu Karso justru seperti menakut-nakuti. Kalau ini adalah malam Jumat Kliwon, biasanya tidak berani melewati sana. Mungkin karena saya takut, akhirnya saya bertanya, "Lah, emang kenapa, Bu?" Ternyata sudah lama jalur selatan menuju kampung yang tadi saya lewati sudah terkenal akan keangkerannya. Terlebih pohon randu alas yang sudah lama mati tapi tak ada yang berani mendebangnya tersebut. Katanya ada sosok penunggu berupa pocong yang sangat jahil dan kerap menampakkan diri. Singkat cerita, sekitar jam 8:30 Pak Karso pulang dari masjid. Tanpa buang-buang waktu lagi saya langsung menyergap dan mencari informasi serta beberapa pertanyaan terkait penelitian yang saya lakukan selama 1,5 jam, dan saya akhiri dengan berpamitan. Rasa takut sekaligus seram memang saya rasakan. Namun apa boleh buat, satu-satunya jalan yang saya tahu ya jalan tadi. Pak Karso memang memberitahu jalan lain untuk saya lewati. Namun katanya keadaan medan yang lebih parah dan memutar memaksa saya mengurungkan niat untuk mencari jalur alternatif lain. Sambil komat kamit membaca doa sebisanya, saya kembali melewati pohon randu alas yang tadi ada penampakan pocongnya. Lega rasanya begitu pohon tersebut telah terlewati dari laju kendaraan saya. Namun rasa takut masih menyelimuti, seolah di belakang saya seperti ada yang mengikuti serta memperhatikan saya. Namun setiap kali saya tengok ke belakang, rupanya tak ada apa-apa. Mudah-mudahan ini hanya perasaan saya saja. Sebentar lagi saya memasuki kawasan jalan sepi tanpa ada penerangan jalan, apalagi rumah penduduk. Terlebih dahulu saya melihat jarum speedometer yang menandakan bensin motor masih terlihat penuh. Berbekal tekad dan keterpaksaan, akhirnya saya memberanikan diri untuk memasuki wilayah sepi dan gelap gulita itu. Nyaris hanya penerangan dari lampu motor saja yang membantu menerangi malam itu. Sesekali saya masih menengok ke belakang karena masih merasakan seperti ada yang mengikuti. Aneh, sama sekali tidak ada apa-apa hingga akhirnya saya benahi posisi spion motor untuk membantu melihat keadaan di belakang saya. Kejadian menyeramkan kembali saya alami ketika melihat spion kiri motor saya. Ada bayangan putih terbang di belakang motor berupa pocong. Namun begitu saya toleh ke belakang, sosok tersebut menghilang entah kemana. Rasa takut serta perasaan tak karuan memaksa saya menarik gas hingga mentok. Jalanan berliku serta naik turun tak lagi saya hiraukan. Saya pun tak lagi berani melihat arah spion meskipun masih merasa ada pocong yang mengikuti dari belakang. Apes benar ketika melewati jembatan penghubung di salah satu jalan menuju arah pulang. Tiba-tiba motor saya mogok. Entah apa penyebabnya, apakah ada kaitannya dengan hal mistis yang saya alami, atau karena memang motor itu tergolong butut keluaran tahun 2001, yang jelas bukan karena kehabisan bensin.
Sambil mengganti busi yang saya keluarkan dari bawah jok motor, perlahan saya melirik ke arah ujung jembatan yang membuat hati penasaran. Rupanya pocong itu masih mengikuti. Terlihat makhluk gaib itu berada di dalam semak-semak dan memperhatikan saya dari kejauhan. Aneh, sudah saya ganti dengan busi serep tapi motor tetap gak mau nyala. Sampai-sampai kakiku bengkak menggenjot pedal starter. Saya mencoba menghubungi teman yang mendapatkan tugas di desa sebelah, barangkali ia bisa membantuku. Namun rupanya teman yang saya telepon sudah pulang duluan karena pekerjaannya telah selesai. Setelah menceritakan keadaan motor saya mogok serta ada hantu pocong yang mengejar dari belakang, ia lantas memberiku saran untuk menuntun motor agak jauh dari tempat mogok dan mencoba menyalakannya lagi. Setelah menutup telepon dan memasukkannya ke dalam saku celana, saya bergegas menuntun motor sambil menahan rasa takut. Anehnya lagi, tiba-tiba setelah 100 meter dari tempat motor itu mogok, saya coba starter dan hasilnya jreng, motor butut itu nyala tanpa kendala. Melompat ke atas jok dan geber gas hingga sampai ke jalan Wonosari Jogja tanpa kendala. Perasaan merinding serta dingin perlahan menghilang. Perasaan takut karena ada yang mengikutiku juga sudah tidak ada lagi. Saya coba memberanikan diri melihat kaca spion dan hasilnya memang sudah tak ada lagi pocong yang mengikuti saya hingga sampai ke tempat kos sekitar pukul 1 dini hari. Inilah peristiwa paling menakutkan dan menyeramkan selama hidup saya. Cerita hantu dikejar pocong malam Jumat Kliwon hanyalah satu dari sekian banyak pengalaman mistis yang pernah saya alami. Sekian cerita ini, Irul Jimatres Hargoret Nombawi Kulon Krek Tuban. Dan ingat, percaya tidak percaya makhluk gaib itu ada di sekitar Anda. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Warno, Dukuh Plosorjo, Meragung Dander. Saya ikut umroh bersama Radio Istana. Nama saya Ibu Jamsi, Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk. Kulo ikut umroh Radio Istana. Budal guyu mulai guyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumijan. Alamat saya Desa Banaran, Kecamatan Malu, Kabupaten Bojonegoro. Saya bersama istri ikut umroh bersama Radio Istana Bojonegoro. Budal guyu mulai guyu. Nama saya Suwarti, desa saya Lagan, Kecamatan Sukihwaras. Saya umroh dari Radio Istana. Budal guyu mulai guyu. Nama saya Antini, desa Kunci, Kecamatan Dander. Kulo derek umroh Radio Istana, budal guyu mulai guyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasimun, alamat Sumberjo, Karangdinoyo, Bojonegoro. Saya bersama istri ikut umroh Radio Istana. Siapa yang mau mendaftarkan segera mendaftarkan, karena umroh bersama Istana budal guyu mulai guyu. Alhamdulillah, umroh sudah dibuka. Radio Istana FM Bojonegoro akan memberangkatkan jamaah umroh bagi Anda yang ingin ikut umroh bersama Radio Istana. Segera daftar ke Radio Istana FM di Jalan Mungin Siti 126 Bojonegoro. Info lebih lanjut hubungi 0852 338 31337. Esok rame perkara loya loyo. Mbok kaya aku iki najan tuwa super kuat. Sampean iki wis tuwa, kok iso kenceng? Rahasiane opo iki, Mbah? Kok ora kaya bojoku, nglimprok ae, kaya gombal amoh.
Rahasiane aku ngombe kapsul Explorer, dijamin kuat, tahan lama, super pokoke, aman tanpa efek samping. Wong lanang ngladeni bojo sajak loyo kurang kuat kurang semangat. Nah, ngombe yo Explorer. Sak jam sadurunge hubungan suami istri diombe, mesti iso jengengek maneh, luwih kuat lan luwih rasa. Dapatkan obat kuat perkasa khusus laki-laki, kapsul Explorer. Harga Rp35.000 di Radio Istana FM, Jalan Mungin City, nomor 126 Bojonegoro. Kapsul Explorer, kesempurnaan jelajah cinta Anda. Dan dapatkan obat kuat lelaki super jantan, harga Rp15.000. Iki kok udan terus, omah dadi mbet kabeh, bendino resik-resik terus ngene iki. Lah yo pegel to, Caca. Sampean ki ngopo to, Bu? Tak rungokno bendino kok gremeng terus. Lah piye to, Pak? Pak wasi to iki, Pak. Omah iki angger barudan, dadi mbet kabeh ngene iki lho. Mbok yo digranit kaya omah-omah kae ngono lho, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Yusri. Lah, iku omahmu kok mbet kabeh ngene to, Yu? Lah mesti angger barudan yo ngene iki yo, omahku mbet kabeh. Pegel resik-resik yu aku. Lah iya, wong bar panen ngono lho. Mbok yo omah iki ndang digranit to di keramik ngono lho. Karepku ya ngono to yo, tapi granit iki kok ya luarang. Menisan granit iki kan ya lunyu to yo. Lah ya wedine kebleset. Jare sapa larang ning hoki keramik kono lho. Ape golek sing rega murah sampai sing larang pol yo enek. Ape golek sing ukuran cilik sampai ukuran sak gede triplek yo enek. Ape golek granit sing walus sampai sing kasar yo enek. Pokoknya paling lengkap sak Bojonegoro. Bendino enek promo yo. Wake pol promone. Enek hadiah gratis pisan. Lah mosok murah tenan to yo. Lah alamate ndi kuwi? Yo tenan to. Alamate ning Prayunan kono lho. Cabange yo akeh. Wis ndang budal kono lho. Delok-delok sik. Wong delok yo ora bayar ae kok. Ya wis ndang ayo budal, Pak. Tak borong granit aku. Hoki Keramik, surganya keramik dan granit paling lengkap di Bojonegoro. Tersedia berbagai macam motif dan ukuran keramik dan granit paling lengkap dengan harga paling terjangkau. Segera kunjungi toko Hoki Keramik yang terdekat dengan lokasi Anda. Alamat toko Hoki Keramik Pusat, Jalan Raya Prayungan, sebelah timur pom bensin Medalem Sumberjo. Hoki Keramik Cabang Borno, Jalan Raya Borno, sebelah Gedung Serbaguna, Desa Pasinan Borno. Hoki Keramik Cabang Kedungadem, Jalan Raya Kedungadem, sebelah Ahas. Hoki Keramik Cabang Patoman, Jalan Raya Patoman, sebelah selatan Perempatan Patoman, Desa Patoman, Kecamatan Kanor. Hoki Keramik Cabang Kalitidu, Jalan Raya Bojonegoro Cepu, depan Kantor Pertanian Desa Brenggolo. Hoki Keramik Cabang Padangan, Jalan Diponegoro, depan Dalar Honda, ke timur 10 meter, Padangan Bojonegoro. Hoki Keramik Cabang Babat, Jalan Babat Jombang, depan Indomaret Nguok, Desa Nguok. Dan Hoki Keramik Cabang Soko, Jalan Raya Soko, sebelah utara SMP Negeri 1 Soko. Atau hubungi nomor WhatsApp 081 217 03 8008. Belanja keramik dan granit paling lengkap dan paling murah ya di Hoki Keramik. Kembali tim Cimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan komunitas Lapas Bojonegoro dengan judul Misteri HP Temuan 2010.
Namanya sangat edan. Aku adalah seorang pemuda yang hobi begadang dan suka keluyuran. Mungkinkah aku bocah Sukerto? Pada malam itu bertepatan malam Selasa, aku diundang pesta ulang tahun oleh teman wanita yang baru kukenal. Undangan itu kuterima melalui SMS. Maksudnya aku diajak makan bersama dan memotong kue tart di sebuah kafe di Bojonegoro. Setelah membalas SMS ada gejala aneh. HP-ku lampunya tidak kunjung mati. Edan. Lebih-lebih HP-ku berbau wangi. Aromanya bagai bunga kamboja. Kuburan. Aneh. Buluku merinding. Dan aku jadi bertemu Nisa. Wajahnya bagai artis sinetron. Malam semakin larut. Setelah acara selesai, aku bersalaman seraya memberi ucapan selamat. Sejak saat itu suasana menjadi berubah hampa. Barangkali alam bawah sadar atau alamnya makhluk gaib atau makhluk halus. Kemudian dia mengajak aku pergi, lalu ku bonceng pakai sepeda motor. Dia nangkring di belakang. Jalannya halus, keadaannya sepi. Tak ada seorang pun yang dapat kujumpai. Pikiran jadi linglung. Aneh. Kata cewek itu bahwa malam ini adalah milik kita berdua. Kemudian tanganku sambil mengecilkan gas agar laju kendaraan semakin pelan. Cewek itu semakin merapatkan badan. Perasaanku semakin terasa deg-deg plus. Disebabkan tubuhnya terasa dingin. Kemudian aku teringat dengan nasihat ibu. Ketika tadi masih sore ibuku bertutur bahwa sekarang malam Selasa Kliwon, jarene wong Jawa, dino iki yaiku dino geblake bapakku. Tiba-tiba Nisa mencolek pinggangku sambil membisikkan kata mesra. Hawanya sejuk, angin mendesir semilir, sayup-sayup terdengar suara burung hantu. Hatiku gelisah karena membangkang pitutur ibu. Apalagi sikapku selalu mengedepankan setiap permintaan cewek yang kurang jelas asal-usulnya ini. Dengan tiba-tiba, Nisa meminta untuk membelokkan kendaraannya. Hatiku menjadi ragu-ragu. Lalu aku mencoba bertanya, mau kemana kita? Nisa bilang, dia ada di komplek Bela Sungkawa. Di sana tampak ada bangunan berderet. Ketika motor masuk halaman, aku diajak masuk rumah dengan digandeng tangannya yang halus. Aku dikasih minum susu. Lalu dibawakan piring berisikan nasi dan lauk pauk. Tampak asapnya mengepul, menandakan bahwa makanan masih dalam keadaan hangat. Aku disuapi oleh Nisa, walau rasanya hampar namun aku dablek. Anehnya, suasananya terang tanpa lampu, padahal saat itu jelas waktunya malam hari. Aku teringat di dalam hati bertanya-tanya, aku sebenarnya berada di mana? Lagi-lagi Nisa merayu. Jujur saja malam itu aku meladeni segala kemauan Nisa. Setelah aku merasa lelah, terdengar suara sayup-sayup seperti suara jangkrik dan anjing melolong. Ketika kutanya, ternyata Nisa menjawab bahwa itu anjing piaraannya. Kemudian terdengar lagi suara burung hantu. Kali ini suaranya amat keras. Aku terlupa melongok ke atas. Pada seketika keadaan menjadi gelap gulita. Ketika aku melihat bekas tempat bermesraan, ternyata hanyalah gundukan tanah basah alias kuburan.
rasa telah lenyap entah kemana. Setelah aku menyadari mulutku terasa penuh dengan daun kamboja, aku ketakutan. Lalu aku keluarkan daun kamboja dengan sedikit demi sedikit. Bahkan sebagian ada kembang telon dan sobekan tas kresek dari dalam mulutku. Suara binatang malam bersaut-sautan seolah melecehkan diriku. Sejak saat itu aku tidak berani keluyuran dan begadang karena gara-gara membangkang nasihat ibu. Aku digondol kuntilanak tepat pada saat hari yang dianggap keramat oleh ibuku. Malam berikutnya keadaanku menjadi tenang. Namun pada saat tengah malam HP-ku berdering dengan nada panggil SMS. Aku teringat dengan peristiwa sebelumnya. Dan aku khawatir. Jangan-jangan. Segera aku buka. Fitur SMS dengan rasa was-was ternyata berisi permintaan dari arwahnya Nisa. Kemudian dia meminta HP-nya untuk dikembalikan. Aku menjadi terkejut. Padahal HP ini kudapatkan dari tepi jalan raya beberapa waktu yang lalu. Bagaimana bisa diminta begitu saja, apalagi yang meminta adalah makhluk halus. HP-ku berbunyi lagi. Aku menjadi penasaran. Maka aku membaca doa mantra keselamatan dan setelah kuterima Nisanya berkata, minta supaya dia dikirimi bunga dan doa di pusarannya. Keesokan hari aku ziarah di makam non-muslim. Butuhku mempertanggungjawabkan HP yang kutemukan di pinggir jalan raya kepada pemiliknya yang kini telah meninggal. Itulah kiriman dari komunitas Lapas Bojonegoro. Gamin, Juwari, Sugeng, Sutomo, Pak Iduk, Dono. Ini adalah warga binaan Lapas A1 Bojonegoro bersama tim Jimat. Jimat sajian malam Jumat ini yang asli, lainnya tiruan. Kasdi, Desa Bilo Pumpungan, Kecamatan Kalidu. Saya nderek umroh Istana Radio. Budal guyu mulai guyu. Nama saya Bu Sukinem, desa saya Sancung, Kecamatan Bubulan, nderek umroh Radio Istana. Bebanu Asmoro, budal guyu, mantuk guyu. Nama saya Sugri dari desa Talok Kalitidu. Ikut Radio Istana. Nama kulo Katri, desa kulo Bilo Pumpungan Kalitidu, dereh umroh wonten Radio Istana. Budal guyu mulai guyu. Yes. Nama saya Pak Sadin dari Karangsono, ikut umroh bersama Radio Istana. Nama saya Suwito dari Desa Kunci, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Saya ikut umroh bersama istri saya bersama Radio Istana. Budal guyu mulai guyu. Monggo yang mau ikut silahkan. Alhamdulillah, umroh sudah dibuka. Radio Istana FM Bojonegoro akan memberangkatkan jamaah umroh bagi Anda yang ingin ikut umroh bersama Radio Istana. Segera daftar ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Info lebih lanjut hubungi 0852 338 31337. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tepangaken nami kula Bukarmuni, umur 96 tahun, saking Dusun Brangkal, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Kula sakmenika dengan penyakit naminipun stroke selami 1 tahun. Mboten saged napa-napa dados kembange bayang. Alhamdulillah kula berikhtiar dados Gusti Tomboloro, kula sakmenika sampun sehat. Kagem derek-derek kula sedaya teng pundi mawon panggenanipun, monggo
monggo ingkang gadah keluhan penyakit stroke kados kula utawi saraf kejepit utawi linu-linu monggo sareng-sareng berikhtiar dhateng Gusti Tomboloro. Kula sampun membuktiaken piyambak. Kula sakmenika sampun sehat. Kula sakmenika sampun saged mlampah malih. Matur sembah nuwun Gusti Tomboloro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Pri dari Terapis Herbal. Untuk dulur-dulur semuanya, jika pada saat ini ada sanak saudara famili yang sedang diuji oleh Allah dengan keluhan penyakit medis seperti saraf kejepit, stroke, ambeien, asam urat, kolesterol, lambung dan lain sebagainya, dan telah berikhtiar kemana-mana tapi belum mendapat kesembuhan, silakan bisa berikhtiar melalui tim Terapis Herbalnya Gus Pri Tomboloro. Insya Allah atas izin Allah kita akan tangani dengan sepenuh hati dan kita akan tangani sampai tuntas. Apapun keluhan Anda dan apapun penyakit Anda. Salam sehat, salam herbal. Gus Pri Tomboloro buka praktek pada hari Sabtu dan Minggu jam 9 pagi sampai 3 sore di Radio Istana FM, Jalan Mungin Siti 126, Bojonegoro. Kembali tim Jimat bersama Anda. Jimat sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Malam ini adalah malam Jumat Wage di bulan suci Ramadan. Kembali saya Ki Banu Asmoro, tentunya juga bersama Master Soleh. Dan tentunya juga para jimater-jimater nanti yang ingin bergabung bersama kami silahkan. Saya tunggu telepon Anda untuk dibantu oleh Master Soleh nanti di nomor 0811308195. Untuk Anda para jimaters yang tentunya hadir di studio, kemudian juga yang menanyakan praktek dari tim jimat untuk bulan Ramadan ini libur ini Master ya? Ya, libur. Jadi untuk para jimaters yang kemarin juga sempat banyak yang hadir, karena tim jimat untuk bulan suci Ramadan libur tidak buka praktek gitu ya. Baik, kita sapa untuk yang masuk kembali di 0811308195. Selamat malam, halo. Ya, halo, selamat malam, dengan siapa di mana? Dengan Yosedi di Ngantru, Ki Banu. Ya, di Ngantru langsung saja silakan. Saya mau tanya 2 pertanyaan, Ki Banu. Ya, silakan. Yang pertama itu di pertemuan dekat saya berada sekarang Ki Banu. Gimana? Katanya itu, kata orang-orang itu ada sering terjadi penampakan kayak kuntilanak, genderuwo itu Ki Banu. Terus? Apa itu benar atau cuma isu doang Ki Banu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua itu di Gongringin Ki Banu. Gongringin Desa Ngantru, tepatnya itu di Jalan Raya. Ceritanya orang dahulu itu sering. Ya, sayang sekali harus terputus dari Ngantru ya. Bisa dicoba lagi silakan. Ya, 0811308195. Selamat malam. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Halo. Ya, halo. Volume radionya bisa didengarkan ya? Halo. Halo ya, Ki Banu ya, dengar saya. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Anang Wayudi di Kalitidu. Ya, silakan Mas Anang. Ya, Ki Banu, ini pengalaman saya yang sudah berpuluhan tahun. Cuma saya mau menanyakan apakah benar di rumah dulu waktu saya ikut kontrak itu di sana itu apakah benar itu sosok misterius atau tidak?
tepatnya di Desa Kalianyar yang rumahnya kalau nggak salah milik Haji Sekar yang Ya, di Desa Kalianyar yang tepatnya baratnya bekas rel Bengkong itu loh di Benu. Di sana itu pengalaman saya ya, waktu itu sendirian di dalam kontrakan, keadaan pintu terbuka, saya menonton televisi. Sekelebetan itu di sana saya melihat sosok putih. Saya pikir itu kucing dan ternyata bukan kucing. Kucingnya itu duduk santai di sofa. Dan waktu itu seketika bulu kuduk saya itu merinding dan itu membuat saya takut. Akhirnya saya tidur dengan menutup selimut begitu Kibanu. Nah itu apakah memang sosok yang misterius atau bukan? Mohon diterawang Kibanu. itu udah lama Mas ya? Iya, kejadiannya 2014 kalau tidak 2013. Sekarang kontrakannya masih Pak ya? Kontrakannya masih, tapi saya tidak pernah lewat sana. Dulu saya sering tidur di situ sendirian seperti itu, Mr. Soleh. Ya, sudah itu saja yang ditanyakan, Mas? Iya, saya penasaran karena itu saya lihat sekelebatan dari pintu itu terlihat sekelebatan. Setelah saya lihat tidak ada begitu. Sering Anda dilihatin seperti itu? Maksudnya dulu waktu di sana juga ada teman-teman yang dari luar kota nginap di situ. Sepertinya waktu pertama di situ ada gangguan seperti itu. Mohon diterawang. Oke. Baik Mas Ran, jangan ditutup teleponnya. Ya, baik, kita akan telusuri dengan penerawangan di rumah kontrakan Anda tadi. Apakah memang betul ada sosok gaib yang mengganggu? Nah, silakan untuk Master Soleh mulai diterawang. Mas, Ya. ya setelah kita bantu untuk menelusurinya di area kontrakan, itu memang benar itu adalah ulah makhluk gaib, ya. Tapi itu dari luar bukan di dalam kontrakan. Oh, seperti itu ya. Yaitu di belakang arah kontrakan sebelah kiri. Oh, itu berarti utaranya kontrakan Ya benar. Ya itu dari situ Mas, jadi bukan di dalam kontrakan. Jadi yang ditanyakan ada gangguan penjelmaan apa itu tadi sama kelebat apa itu memang benar dari ulah makhluk gaib. Siap. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Mas Anang yang ada di Kalitidu. Ya, ini ternyata memang benar-benar gangguan gaib seperti itu, Master ya. Ya, itu bukan dari dalam kontrakan namun dari luar Dari itu. luar ya. Baik, terima kasih Mas Anang yang ada di Kalitidu, matur suwun. Yang lain silakan yang ingin tanya kepada Master Soleh malam hari ini spesial di bulan suci Ramadan, jimat tetap tayang. Jadi para jimater sesi penerawangannya mulai jam 9 malam ya. Kita sapa yang masuk kembali silahkan. Nomor teleponnya 0811308195. Ini adalah sesi terakhir untuk sesi penerawangan ya untuk di bulan suci Ramadan ini. Nah, bagi para jimater-jimaters yang ingin mendapatkan t-shirt atau kaos jimat bisa PO dulu atau mungkin Anda ingin benda-benda bertuah dari tim jimat juga bisa lewat Shopee ya. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Dengan siapa di mana? Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana, Mas? Halo, yang punya nomor 0812, sekian, terima kasih tidak mendengar suara saya.
bisa dicoba lagi, silakan. Waktu kita terbatas ya di 081 130 81095 bagi para Jimatres di seluruh Nusantara. Selamat malam, halo. Halo, selamat malam. Ya, terputus lagi, dicoba lagi di 081 130 81095. Waktu kita juga terbatas karena di bulan suci Ramadan Jimat tetap tayang namun tidak sefull seperti di luar bulan Ramadan ya. Apalagi malam hari ini adalah malam Jumat perdana di bulan suci Ramadan. Kita juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk seluruh Jimatres yang tentunya lagi menjalankan ibadah puasa dan pertanyaan yang selama ini menjadi apa ya dari para Jimatres itu tentunya mosok eneng sih. Masa ada di bulan suci Ramadan kok ono setan penampakan. Nah, tadi Master Soleh sudah menjelaskan dengan jelas ya Master ya. Nah, saya bukan di luar bulan Ramadan, di Ramadan sendiri juga ada penampakan gitu ya. Kita ada yang masuk kembali, selamat malam. Halo. Ya, saya sekali ya tidak punya pulsa mungkin ini ya. Yang punya nomor 0821 39 76 79 sekian. Terima kasih Anda sudah bergabung. Selamat malam, halo. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana? Halo, saya Ahmad Ijadi, Pak. Ya, silakan. Mau bertanya, Pak. Ya. Sawah saya itu kan katanya orang ada seorang perempuan cantik. Tapi katanya orang, kalau saya sendiri itu dilihatin lewat mimpi, Pak. Apakah itu benar? Saya takone iki lho, Pak. Pertanyaannya kok gini. Omongan orang-orang, Pak. Anda mendengarkan radio apa tidak, Bapak? Apa? Anda mendengarkan radio apa tidak? Kalau saya itu diketahui lewat mimpi. Itu katanya orang-orang itu ada seorang wanita cantik di sawah saya itu. Iya, Anda mendengarkan radio apa tidak, Bapak? Ya, mendengarkan, Pak. Iya, dengar suara saya? Ya. Dengar kan? Dengar. Iya. Itu sawah Anda tadi ada wanita cantik ya. Wanita cantiknya itu bagaimana, Bapak? Katanya orang itu seperti sundel bolong gitu loh, Pak. Oh, lah gitu loh. Ada sundel bolong. Saya pernah dilihat itu lewat mimpi. Yaitu apakah seseorang perempuan cantik beneran apa hanya halusinasi? Ya. Nah, itu di mana itu sawahnya di mana, Bapak? Di Bengkok Desa, Pak. Di Bengkok Desa mana itu? Desa mana? Ya, Sitiaji. Oh, Sitiaji. Katanya ada penampakan perempuan cantik di situ. Ya. Oh, itu. Dari Mas Tersenam kan ada pertanyaan? Itu tetangga-tetangga yang banyak bilang, Pak ya? Ya, banyak bilang, Pak. Tapi karena saya kita itu lewat mimpi. Jadi untuk Bapaknya namun lewat mimpi pernah tahu gitu Bapak ya? Oke. Anda yang menggarap sawahnya Bapak ya? Ya. Selama ini mungkin ada keanehan-keanehan atau mungkin bagaimana? Keanehan, Pak. Setiap saya habis ke sawah itu badan saya itu sakit semua. Sakit karena pegel atau bagaimana Bapak? Ya. Pegel, Pak. Ya habis kerja pegel Bapak ya? Ya enggak. Pegelnya lumrah ngono, Pak. Pegel ini kadang-kadang kadang nganeh-nganeh gitu Bapak ya? Oke. Baik Pak, jangan ditutup teleponnya Bapak ya. Ini akan kita terawang di sawah Bengkok itu apakah ada sosok gaibnya yang ditemui warga dan dalam mimpi Anda tadi. Silakan Master Soleh, monggo mulai diterawang.
Bapak. Ya. Ya, setelah kita bantu untuk menelusurinya, untuk penampakan perempuan ataupun sundel bolong tadi, itu tidak benar, Bapak. Jadi tidak ada makhluk gaib sundel bolong di situ, Bapak. Jadi jangan percaya ya, jangan percaya kalau di situ ada ini dan sebagainya ya. Ya, kalau saya pernah diketahui itu lewat mimpi kan orang perempuan cantik tapi dia itu mengeluarkan darah. Ya, mimpi karena berawal dari cerita tetangga ya. Terus akhirnya mimpi ya. Untuk masalah pegal-pegal itu memang tanah tertentu bisa berefek ya, pegal-pegal yang tidak lumrah. Saran saya Bapak ya, untuk tanah yang digarap tadi pojok sebelah kiri ya, timur ya. Itu Bapak dari rumah bawa batu kali yang halus itu ya. Itu pendam di situ. Oh ya, pojok timur tenggara Pak ya? Iya benar. Ya, betul. Mm-mm. Mimpi saya itu Pak. Ya. Kiduletan, Pak. Ya, Kiduletan. Sudah jelas Bapak? Ya, terima kasih Pak ya. Ya. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak ya. Yang sudah bergabung bersama kita tadi ya, mengenai permasalahan di sawahnya ada sundel bolongnya itu ya. Baik, kita sapa yang masuk kembali. Selamat malam. Halo. 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 Ya, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Dengan Yosedi di Ngantru. Iya, silakan dengarkan radio Mas biar lebih enak Mas. Silakan langsung cerita. Iya, saya mau tanya Ibnu. Ini mau tanya tentang pertigaan di dekat saya tempat berada. Ya. Kata orang-orang itu banyak penampakan. Apa itu benar? Kayak didatin anak kecil. Sosok kuntilanak genderuwo gitu. Ya. Terus yang kedua? Tolong diterangkan Ki. Baik. Apa itu benar atau halusinasi? Baik, di pertigaan tempatnya Mas Yosi berdiri ini atau tempatnya ini ada penampakan Master? Apa sering kecelakaan Mas? Halo? Halo? Anda mendengarkan suara kami Bapak? Halo, Anda mendengarkan suara kami? Dengar. Apa sering kecelakaan di tempat itu? Berada Ki. Gimana? Nggak ada? Ya. Anda mendengarkan radio apa tidak ini Mas atau melihat YouTube? Saya melihat YouTube. Oh ya, ada jedanya tentunya. Baik. Oke, langsung saja pertigaan itu apakah ada sosok gaibnya seperti yang ditanyakan Mas Yosi? Nah, silakan Master mulai di Terawang. Ya, Mas. Ya, saya jelaskan langsung. Setelah kita bantu untuk menelusurinya, ternyata di area situ sudah kami telusuri tidak ada indikasi makhluk gaib. Bahkan sampai ke selatan di pohon juwet itu tidak ada makhluk gaib berada di situ. Sedikit bocoran kalau ada isu-isu tentang makhluk gaib yang ada di pertigaan dan sebagainya, itu biasanya jangka dekat itu ada seseorang yang membuang sesuatu di situ. Jadi jangan percaya kalau di situ ada penampakan dan lain-lain sebagainya ya. Ya, gitu Mas Yosi yang ada di Ngantru ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini, matur suwun. Salam Jimatres untuk semuanya yang dari Ngantru, yang dari pertigaan yang malam hari ini sudah bersama kita. Terima kasih matur suwun. Kita sapa kembali untuk Jimatres yang lain, silakan di nomor 081 130
81095 ya. Seperti Mas Yosi tadi, mungkin ada permasalahan yang Anda rasakan tentang gaib, silakan. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mas Oci di Sukosewu. Baik, silakan Mas, monggo. Saya mau tanya, di belakang rumah saya kan ada peninggalan zaman dulu itu yang disebut kayak lumpang kenteng gitu. Kok setiap malam Jumat Kliwon apa Jumat pagi kok ada tredean gitu loh Pak. Suara ledean gitu, suara. Gendingan. Suara gending seperti itu. Iya benar. Untuk batunya masih ada? Batunya udah nggak ada. Tinggal lokasinya saja. Itu benar apa tidak Pak? Apakah sering Anda mendengar seperti itu atau mungkin orang-orang sekitar? Saya pernah mendengarkan ya pas hari Jumat Pahing itu Pak. Mendengarkan apa itu? Suara gending-gending tadi? Gelentengan. Kelenengan seperti itu? Iya, kelenengan. Tidak Anda, itu apa maksudnya Anda cari? Enggak. Saya datangin itu ya enggak ada suaranya Pak. Mungkin dari Mas. Untuk warga sekitar juga mendengarnya Mas, banyak cerita. Iya banyak orang cerita kayak gitu Pak. Itu benar apa tidak? Ya. Ya. Oke Mas, jangan ditutup teleponnya. Ya, di belakang rumah Anda tadi terdengar suara kelenengan atau suara gamelan, ya gamelan gaib atau mungkin gamelan asli. Nah, silakan Master Soleh mulai di Terawang. Ya, Mas. Ya. Setelah kita bantu untuk menelusurinya, ternyata luar biasa sekali. Memang benar suara tadi itu dari ulah makhluk gaib yang berada di tempat itu, Mas. Jadi buat para jimatres jangan pernah coba-coba kalau tidak pengalaman jangan pernah mengusiknya, yaitu makhluk gaib yang berupa kelentingan ataupun gamelan ya. Iya. Itu sangat berbahaya. Jadi hiraukan saja ya. Oh, gitu. Jadi suara itu memang benar dari ulah makhluk gaib. Oh iya. Sudah jelas? Udah jelas. Baik. Terima kasih. Banyak. Baik, selamat malam ya untuk Anda yang ada di Sukosewu bersama kawan-kawan Jimatres di Sukosewu. Matur suwun sudah bergabung bersama tim Jimat. Memang ada kalanya seperti itu, sayup-sayup malam hari itu terdengar suara gamelan seperti itu, Mas ya. Iya. Sebetulnya untuk gamelan gaib dengan gamelan-gamelan mungkin orang memutar lagu, memutar gending seperti itu, perbedaannya apa itu, Mas? Untuk yang asli itu biasanya itu menggaung Giban. Menggaung. Kalau yang memang gaib itu seakan-akan itu dekat. Tidak ada gaungan sama sekali. Dan jelas sekali. Jelas ya. Di telinga itu ya. Baik. Terima kasih, selamat malam, matur suwun ya. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Halo? 0812 3524 9650 nomornya. Selamat malam. Dengan siapa di mana, Pak? Bisa keras sedikit suaranya, Bapak? Cepu namanya siapa? Pak Sigit. Pak Sigit, monggo Pak Sigit. Ini Pak mau tanya. Ya. Ini kan di rumah saya, anak saya kan pernah mandi. Itu kan dilihatin sosok gendru. Apa dari belakang rumah, apa dari dalam rumah, Pak? Dalam di Terawang. Usianya berapa anaknya? 22. 22 tahun. Iya. Laki-laki apa perempuan?
laki-laki. Laki-laki. Apakah sering mengalami seperti itu anaknya setiap mandi? 1 kali. 1 kali. Ya di tempat itu ya? Iya. Ya ada cerita lain Bapak? Ya katanya orang kan di dalam rumah saya ini kan kelihatannya kan dibikin orang kayak sosok apa itu. Kelihatannya kan enggak lihat nggak kelihatan kan gitu. Mungkin sekeluarga merasakan efeknya Bapak? Ya, Sakit-sakitan atau gimana? enggak ada. Nggak ada ya, alhamdulillah nggak ada ya. Jadi yang ditanyakan tentang anaknya melihat genderuwo tadi ya? Iya, sama rumah ini kelihatannya dibikin orang atau enggak. Ya, baik. Ya, 2 pertanyaan. Baik, jangan ditutup teleponnya Pak Sigit yang dari Cepu. Ini akan ditelusuri dengan penerawangan oleh Master Soleh. Apakah betul ada gangguan-gangguan tertentu di rumah Anda? Silakan Master Soleh mulai diterawang. Ya, Bapak. Iya. Ya, setelah kita bantu untuk menelusurinya, yang pertama tentang anaknya tadi itu halusinasi. Ya, jadi setelah kita telusuri tidak ada istilahnya makhluk gaib ataupun genderuwo di situ, Bapak. Oh iya. Jadi alhamdulillah itu halusinasi ya. Iya. Terus yang kedua untuk masalah rumahnya, itu di area rumahnya alhamdulillah itu tidak ada barang kiriman dan sebagainya, Bapak. Oh iya. Jadi harap hiraukan saja untuk masalah tetangga yang bilang ada ini ada itu ya. Oh iya iya. Sudah jelas Bapak? Udah, makasih Mas. Baik, Ya. terima kasih Pak Sigit ya dari Cepu sudah bergabung bersama tim Jimat malam hari ini. Kita sapa yang masuk kembali. Selamat malam. Halo. Halo. Ya, namanya siapa dari mana? Halo. Budi dari Ngasem. Budi Ngasemnya mana ini Budi? Ngantru, Mbak. Ya, mohon maaf Ngantru tadi sudah ya. Terima kasih. Untuk dari Ngantru tadi sudah 2 kali kita berbagi untuk yang lain. Silakan 0811308195 untuk yang lain. Monggo. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Adi. Di mana, Pak? Leran. Leran mana? Leran Kalidu. Leran Kalidu. Soal Leran banyak, Bapak ya. Desa Leran itu banyak ya. Kalidu. Iya. Ya, silakan langsung kepada Master Soleh. Ini saya mau cerita 10 tahun yang lalu kan. Di saat saya di family saya itu disuruh tidur situ. Dan saya Daerah mana itu? Daerah mana? Itu daerah Ngerau. Ngerau mana? Bulu. Gayam. Oh, Gayam. Ya, silakan. Saya setengah tidur itu mimpi aturan banyak sekali makhluk-makhluk itu mendekati rumah itu. Lalu suruh aku keluar dari situ. Aku nggak mau, akhirnya dia marah-marah terus mau mengangkat saya. Setelah itu saya ngelawan, akhirnya semuanya pergi. Dan ternyata itu ada tumbal di depan rumah ketemu. Apakah itu benar atau halusinasi saya? Untuk tumbalnya itu bukan mimpi Pak ya, ketemu asli ya? Enggak, ketemu asli. Untuk cerita tadi dilihatin itu mimpi ya? Mimpi ya. Itu rumahnya siapa Pak? Teman family saya. Oh, family ya? Iya. Ya, terus yang ditanyakan? Itu halusinasi atau benar? Atau hubungannya dengan tumbal itu? Ada pertanyaan lagi Pak? Yang kedua itu saya pernah main di rumahnya teman di Zambilo. Siang-siang itu seperti itu ada sosok wanita berkelibat. Setelah saya lihat itu nggak ada
tapi kepala saya langsung pusing dan berdiri kalau berindu. Iya. Lalu saya merapalkan ayat kursi itu, akhirnya hilang pusing itu. Apakah itu benar makhluk atau hanya halusinasi aja ya? Sudah? Sudah, itu Ya. aja. Baik. Oke, 2 pertanyaan Mas Adi ya. Yang pertama di Ngerau tadi, kemudian yang kedua di Mbilo Pumbungan. Apakah memang betul semua itu ada sosok gaibnya? Silakan Master, monggo mulai di Terawang. Ya, Bapak. Halo. Ya, setelah kita bantu untuk menelusurinya Bapak, itu ternyata memang benar. Itu bersumber dari kepekaan Bapak yang bagus ya. Mulai dari isyarat mimpi akhirnya menjadi kenyataan seperti temu tumbal dan sebagainya itu. Yang kedua melihat sekelebat atau apa tadi ya. Jadi itu memang benar, itu memang Bapak mempunyai kepekaan yang bagus, cuma itu perlu diolah lagi yang bagus. Karena apa? Karena saat melihat itu akan berefek ke tubuh fisik ya. Bisa panas dan sebagainya. Iya. Jadi itu memang benar, Pak. Ya. Makasih. Ya. Oke, terima kasih matur suwun. Pak Adi ada di Leran Kalitidu sudah bergabung. Ya, masih ada sedikit waktu, silakan yang ingin telepon ya di 0811308195 monggo yang ingin telepon ya, karena masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi ya. Kita akan selesai untuk sesi penerawangan. Selamat malam. Halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Bayu di Ngablak. Ya, silakan Mas Bayu, monggo. Ini mau tanya pengalaman saya pas di Alas Kampak Malo sekitar 6 bulan yang lalu. Ya. Sekitar jam 8 malam itu saya dilihatin kayak api dari atas jati. Itu benar atau tidak? Atau hanya halusinasi saja? Apinya seperti apa? Seperti bola. Seperti bola ya? Iya. Itu lama apa hanya sebentar? Sekitar 5 detik. 5 detikan ya? Ya. Sendirian, waktu itu sendirian? Enggak, sama teman-teman. Temannya juga melihat? Cuma saya saja itu. Habis melihat tidak ada efek tertentu? Ya, saya sekali terputus. Ya, dicoba lagi ya. 0811308195. Silakan yang ingin telepon ya. Saya ulang nomor teleponnya 0811308195. Selamat malam. Halo. Halo. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Saya dari Desa Tanggungan, Kecamatan Ngerau, Kabupaten Bojonegoro. Namanya? Namanya Mas Jovan. Mas Jovan. Silakan Mas Jovan, monggo. Enggak kemarin sih, bulan yang lalu kan saya kerja di Sidoarjo, di pos. Nah itu ada bola terbang gitu loh Pak. Nah itu saya lihat itu teman saya, tapi saya di situ. Nah itu hanya apa itu? Halusinasi. Ya. Halo? Halo? Gimana? Halo, Halo? gimana? Halo? Ya, gimana? Diteruskan? Ya, Maaf ya Kang. sayang sekali harus terputus ya. Terima kasih, matur suwun. Ya, mungkin kurang mendengarkan siaran dari 95 FM atau mungkin juga lagi
ada kredit di sinyal Anda. Selamat malam, halo. Dari Nagunung dari ya. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Bapak Sunawar di Tambarjo Kanor. Silakan, monggo Pak, monggo, langsung Di saja. Tambarjo Kanor. Silakan, monggo langsung. Ya. Ini mau tanya Ki. Hmm. Waktu saya memancing di pinggir Bengawan Solo, ya di tempat saya berdiri ini, Itu ya ditambah itu itu ya. ada suara orang menangis. Dan pertama yang dengar itu satu orang teman saya. Kemudian lama-kelamaan itu semua mendengar. Nah itu memang ada makhluk halus atau halusinasi teman-teman saya itu. Terima kasih. Itu malam hari apa siang hari, Bapak? Halo? Bapak, itu malam Malam hari. malam hari ya? Sekitar jam 12. Di lokasi Halo ya, sekitar jam 12 lokasinya tempatnya di mana, Bapak? malam hari. Lokasinya, Bapak? Penggawan mana? Di perbatasan Desa Tambarjo dengan Piak. Sering Bapak ya, Perbatasan Desa Tambarjo dan Piak. sering Bapak waktu mancing di apa suara-suara menangis itu? Hanya satu kali. Ya. Ada pertanyaan lagi, Bapak? Ya, ya di tempat di saya berdiri ini. Ya, baik. Enggak, itu aja. Oke, baik. Jangan ditutup teleponnya Bapak ya. Lebih baik Anda berdiam diri membantu kelancaran dari Master Soleh. Apa itu sebetulnya? Silakan Master, mulai di Terawang. Ya, Bapak. Ya, saya jelaskan langsung. Setelah kita bantu untuk menelusurinya di Bengawan situ, ternyata tidak ada makhluk gaib di area situ, Bapak. Jadi itu bukan ulah makhluk gaib, namun itu memang murni suara-suara, bisa hewan dan sebagainya. Yang intinya itu bukan dari makhluk gaib, Bapak. Oh. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak ya bersama kawan-kawan yang malam hari ini lagi mendengarkan acara Jimat ya, matur suwun. Baik, waktu kita yang terbatas, mungkin dari Master Soleh di penghujung acara pada malam hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk para jimater-jimater, saya persilahkan monggo. Ya, para jimater semuanya, andai semua harta adalah racun, maka zakat adalah penawarnya. Andai seluruh umur adalah dosa, maka tobat dan takwa adalah obatnya. Jika semua bulan adalah noda, maka Ramadan adalah pembersihnya. Sucikan hati untuk memperbaiki perilaku diri. Marhaban ya Ramadan, saya Mater Soleh, salam Jimates, salam satu misteri. Terima kasih Master Soleh. Paranormal Jimat juga ahli metafisika sudah bergabung dan bersama saya di acara Jimat pada malam hari ini di malam bulan suci Ramadan di malam Jumat pagi. Semoga ada guna manfaatnya bantuan dari Master Soleh ya. Baik, terima kasih. Malam Jumat depan kita bisa bersama-sama kembali di acara Jimat Sajian Malam Jumat. Yang sudah absen di grup Facebook Jimatres Istana FM Matur Suwun, Yahya di Mori Trucuk. Kemudian juga Angeluna yang dari Cancung.
Salam Jimatres juga dari Kediri, Ari Sasono. Kemudian terima kasih Jimatres Sogol Pontianak, Kalimantan Barat. Terima kasih untuk Kadi di Balen. Kemudian Aji di Semambung Kanor. Salam Jimatres juga untuk Sastro Bagus. Terima kasih anak rantau Bogor, Cah Tuban Dawung Siti, Sorikin. Terima kasih. Salam Jimatres Cincin yang ada di kawasan Trucuk. Kemudian terima kasih putra-putri lereng Gunung Lawu. Salam Jimatres juga untuk dari Balong Rejo Zaki. Terima kasih untuk Jimatres dari Supriyanto Ngumpak Dalem. Kemudian Ari Arpang siarkan Deling Sekar. Salam Jimatres Alvina Dwi Jayanti dari Dolok Gede. Kemudian juga terima kasih Sugeng Banjarjo Bojonegoro. Salam Jimatres Pak Yoturi Gede Kepoh Baru. Chandra di Mojosari Kalitidu. Kemudian juga Zulkarnain Klumpit Sokotuban. Jimatres Fatmala di Ngasem, Yanto dari Kenongo, Wanto Karangsono Dander, Jimatres Rehe yang ada di Kasan Temayang. Salam Jimatres Rustam Tenggara di Kondangan Trucuk, Karminah Pemandian Dander, Febri bareng Sekar Bapak Febri. Kemudian juga Gaspluk di Wukir Harjo Tuban. Kemudian Jantur Salam Jimatres Hati Wibisono. Ini kemudian juga salam Jimatres yang lain yang absen di grup Jimatres Istana FM. Terima kasih juga untuk yang sudah live streaming di channel YouTube Radio Istana 95 FM Official. Terima kasih subscriber semua. Semoga Anda semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, kenikmatan, diberi rezeki yang halal barokah. Dan terima kasih yang belum subscribe silakan untuk subscribe, yang belum like silakan untuk like ya. Terima kasih untuk Jimatres dari Istanti, Dander Pemandian. Kemudian Oki yang ada di Malo, Dimas Panji yang ada di Sambeng. Kemudian salam Jimatres Lulut Karangmangu Ambon. Kemudian juga terima kasih Jimatres dari Lili Fitriawati yang ada di mana ini? Dolok Gede ya. Terima kasih juga untuk Jimatres Wawan Ponpes Asyakur. Kemudian Mandala Rengel Tuban. Jimatres dari mana ini? Tangerang Ahmad Koiri. Kemudian juga salam Jimatres Agung Budi Harto Padang Trucuk. Nasril Ragil Ngantru Ngasem. Kemudian juga terima kasih Bisri Mustafa. Salam Jimatres Imam Rofi'i di Banjaran. Kemudian terima kasih untuk Jimatres Septi Plosorjo Kedung Adem. Riki Kedaton. Kemudian terima kasih untuk Jimatres yang lain yang malam hari ini sudah bergabung bersama tim Jimat. Ada Sahrul Kedung Kris Ngujo, Rantau Ternate Maluku Utara. Terima kasih Muri Arbat yang ada di Purwakarta. Salam Jimatres untuk Anda. Bagi Anda yang punya cerita-cerita misteri, baik pengalaman pribadi atau mungkin orang lain, kirimkan saja cerita misteri Anda ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Kota Bojonegoro, Jawa Timur, atau bisa inbox saya di Facebook Ki Banu Asmoro. Bagi Jimatres di seluruh Nusantara, Anda yang kepingin kaos jimat ya, insya Allah minggu depan sudah ready dan Anda bisa dapatkan di Radio Istana FM atau mungkin bisa lewat Shopee untuk COD. Dan bagi Jimatres yang ingin mendapatkan gelang aktivasi dan lain-lain juga bisa lewat Shopee. Untuk Jimatres dimanapun Anda berada, kembali Radio Istana FM Bojonegoro akan memberangkatkan umroh kembali ke Tanah Suci. Kalau kemarin Jimat sempat break untuk live ya karena saya lagi membimbing dan ikut umroh bersama jamaah umroh Istana, dan hari ini alhamdulillah sudah bisa kembali live streaming di channel YouTube Radio Istana atau di 95 FM. Dan bagi Anda yang ingin ikut umroh bersama Radio Istana, Anda bisa daftarkan di Radio Istana Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Untuk lebih lanjut Anda bisa hubungi saya di nomor WA 0852 338 31337. Terima kasih saya ucapkan juga untuk Hoki Keramik yang sudah mendukung acara Jimat selama ini. Semoga senantiasa Hoki Keramik selalu dicinta oleh warga masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya yang lagi mencari keramik granit yang termurah dan tentunya teristimewa dan terlengkap di Bojonegoro, toko Hoki Keramik. Terima kasih untuk Rika yang ada di Kapas. Kemudian juga terima kasih dari Caruban Madiun,
Simo Binangun juga terima kasih. Muhammad Dimbangilan juga matur suwun terima kasih. Tadi ada yang minta satu cerita misteri Oyot Nimang akan saya persembahkan untuk Anda para Jimatres dimanapun Anda berada. Malam ini adalah malam Jumat Wage di bulan suci Ramadan. Malam yang disesaki dengan aroma mistis dan berjuta-juta misteri. Terima kasih untuk semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Saya Ki Banu Asmoro mohon maaf kalau mungkin ada salah kata dan ada kekurangan dari saya dalam acara jimat ini karena saya hanya manusia biasa, mutlak tentunya banyak kekurangan dan kesalahan. Kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Guntoro di Cepu dengan judul Misteri Oyot Nimang. Kedadian iki kita alami nalika aku isih kelas 3 STM. Aku duwe pacar jenenge Lilis. Dheweke uga kelas 3 SMA. Saben budalan mulih sekolah aku bareng. Nanging akhir-akhir iki sering mulih rodok sore amarga ana pelajaran tambahan utawa les. Aku isih iling kedadian iku dina Kemis. Lilis ngomong yen ora melu les. Nalika tak parani aku banjur muter-muter lan ngandhek ana ing depot bakso langgananku. Sak bubare mangan kira-kira jam 2:30 sore, aku golek panggon sing biasa tak nggo pacaran. Nanging ing panggonan sing tak nggoni biasane wis ana sing nggoni pacaran. Biasa bocah nom yen lagi wong loro senengane golek panggon sing sepi. Aku banjur muter-muter meneh terus menggok ana ing sak cedhake kuburan, yaiku kuburan pahlawan. Amarga ning panggonan kono sepi, motor banjur tak parkirake sak nggurining pager. Aku banjur lungguh-lungguh ana ing ngisor wit asem. Lagi wae aku rangkul-rangkulan, ora nyono ing ngguriku ana wong watuk-watuk. Wong tuwa iku banjur ngomong. Mas, Mbak, bojo dolanan lan pacaran ana ing kene toh. Mulai sekolah kok terus ora padha ndang bali. Nalika bareng tak pelengak mikirku wong tuwa iku mesti juru kuncine kuburan pahlawan kene. Aku banjur jawab, "Oh, inggih Mbah. Teng mriki kula mung leren sedelok wae kok. Merga kanca kula niki panasen." Jawabe wong tuwa iku,
Ya wis, yen mung padha leren wae. Ning pesenku kowe aja nglakoni sing ora-ora lho Le nang kene iki. Mergo panggonan kene iki ora panggonan sak baene lho. Aku banjur jawab meneh. Nggih, Mbah. Wong tuwa iku banjur mlaku nglunyur lan metu saka pekarangane kuburan. Aku karo pacarku banjur neruske meneh rangkul-rangkulan. Yo ambung-ambungan nganti lali nglakoni tumindak kang ora bener sing durung wayahe dilakoni wong pacaran. Ora krasa jam ning HP ku tak delok jebule wis jam 4:30 sore. Aku lan pacarku banjur lungguh leren. Mikirku yen wis jam 5 aku lagi mulih. Mergo yen biasa mulih les iku aku jam 5 sore. Jam 5 kurang sithik aku banjur ringkes-ringkes tas. Terus mlaku mara njupuk motor. Karepku arep mulih nanging aneh. Ngertiku motor ora adoh saka aku lan pacarku. Tapi wis mlaku rono rene kok ora petuk panggonan parkiran motor. Koyok wong ora eling aku terus mlaku. Nanging tetep isih ora ketemu. Lagi wae sadar ana keanehan ing panggonan kene. Karepku karo pacarku arep mlaku metu saka pekarangan kuburan. Nanging tetep wae ora bisa metu saka kuburan kono. Mbah saka sebab apa aku ora ngerti. Pacarku bawa dilan arep nangis mergo wis surup rodok peteng. Aku lan pacarku isih bingung ana ing jero kuburan pahlawan kono. Saka kekadohan aku uga krungu swara adzan magrib. Langit katon peteng, ketok lintang panjer sore ana ing langit. Pacarku saya nangis merga wedi karo kahanan kono lan wedi yen diseneni wong tuane merga wis wengi durung mulih. Ngerti yen kahanan ora beres, pacarku tak gandeng lan tak rangkul terus. Aku ora pengin pisah saka pacarku. Karo nangis pacarku terus tak jak mlaku golek dalan kanggo metu. Nanging tetep wae durung bisa metu. Merga kaya-kaya aku mlaku bengu-bengan ana panggonan kono terus. Aku karo pacarku banjur leren ana ing ngisor wit asem. Rasane atiku getun keduwung. Ora gatek kondone wong tuwa mau sore. Pacarku isih nangis terus. Karo muring-muring nyakari aku lan jambaki aku. Kaget rasane atiku semono uga pacarku. Amarga ing mburi kono swara wong anjlok saka dhuwur wit asem. Saknalika pacarku njrit banter lan ngrangkul aku.
jebule ana wong gedhe tapi cendhek, rambuté gimbal, ngetungkruk ana ing pinggire patok kuburan. Hatiku rasane ilang, jantungku kaya arep coplok. Saknalika aku langsung ngadeg gandeng pacarku mire saka kono. Swara asu juguk ora gelem leren. Swara manuk beluk uga negel kaya-kaya ngandani ana kedadian sing ora genah ana ing kono. Dalan Lilis isih nangis terus. Banjur tak jak mandek amarga kira-kira jarak 7 meter ing ngarepku ana wong wadon tuwa ngadeg nggawa teken lan ngingeti aku terus. Rambuté sambine suwek-suwek ing jero atiku iki tunggale dedemit utawa manungsa. Isih nangis lan ora wani ngingeti. Kuwatir aku digodak wong lemu sing cendhek ing mburi mau. Tak wanek-wanekake aku mara marani wong wadon tuwa iku karo takon, "Mbah, kula nderek tanglet dalanipun wangsul niku pundi, Mbah? Kula badhe medal saking mriki." Wong tuwa iku amung ngingeti wae. Raine pucet banjur ngomong, Yen kowe arep mulih lewat kono lho. Ora mikir suwe aku karo Lilis banjur mlaku mara sing panggonan dididingi karo wong wadon tuwa iku mau. Lagi wae mlaku limang jangkah, aku mlengak mengguri ngingeti wong wadon tuwa sing bungkuk iku mau. Nanging wong wadon bungkuk iku ilang ora ana. Mbuh nang endi parake? Banjur melangkah mlaku meneh. Dumadane ngarepku dicegat asu gedhe, juguk ora gelem leren. Asu iku mau kaya-kaya arep nyakar lan nyatek aku. Dasare aku ya rada wedi karo asu. Banjur aku mlaku balik karo Lilis. Asu iku isih juguk terus ing jero ati. Opo iku asu daden-daden utawa asu tenan? Merga kawit mau kok juguk ora gelem leren. Sak cedhake cungkup kuburan, aku kaget meneh. Merga ing pojokan cungkup kuburan ana wong wadon ayu, kelambine putih, guyu cekikian. Kaya aku wis ora duwe pangarep-arep iso mulih. Merga ing kono kene kok dialang-alangi dedemit. Ing jero ati aku karo Lilis putus asa. Isine mung pasrah njaluk pitulungane sing kuwasa. Rasane sikilku pegel, kesel kabeh. Banjur aku leren ana ing ngisore wit kamboja. Mbuh jam piro aku wis ora ndeleng. Nanging aku wis ngira yen iku wis tengah wengi. Merga ing angkasa
Bulan wis ketok bunder seser, lintang gumebyar. Aku ora ngerti jam piro mergo HP ku lan HP Lilis baterainé drop. Sirahku rasane jemborok, awakku merinding kabeh. Lilis ngerangkul saya rapet, tangan kiwane Lilis nyekel rambut ana ing pinggire sing dilungguhi Lilis. Karo jerit rambut iku diuncalake Lilis ana ing ngarepanku. Kaget setengah mati mergo sing diuncalake Lilis mau jebule sirahe manungsa. Sirahku mau nglundung rono rene karo ngguyu cekakaan. Rasane awakku abot ora iso ngadeg kabeh. Awakku ora bisa tak obahake. Mbuh piye terus kedadian iku? Aku karo Lilis semaput ora eling. Ora krasa aku karo Lilis kebacut turu ing kono. Menawa wae kegawa awak kesel kabeh melaku benghubungan ana kono. Ngerti-ngerti wis esuk, manuk-manuk padha nguceh. Aku digugah wong tuwa sing dadi juru kunci ana kuburan pahlawan kono. Wong tuwa iku banjur ngomong karo nggugah aku. Mas, tangi nang tangi lho. Saknalika aku lan Lilis langsung tangi karo nangis. Aku lan Lilis ngomong, "Mbah, kula nyuwun tulung, Mbah. Kula pengin wangsul." Wong tuwa iku mau banjur ngomong, "Aku lak dek wingi wis ngomong to, Ngger, yen panggonan kene iki ora kena dienggo pacaran. Apa kawit dek wingi kowe urung mulih to?" Lilis mung meneng wae mergo isin. Aku banjur njawab, "Kula dereng wangsul, Mbah, mergo kula bingung mboten saged wangsul." Wong tuwa iku mau banjur ngomong meneh, "Kowe iki lho, kowe ya nduk mesti nglangkai oyot nimang mau. Mergo saka iku kowe ora bisa mulih lan bisane mung mlaku rono rene. Ubeng-ubungan ana kene. Ya wis, saiki kowe ndang mulih, engko digoleki wong tuamu. Ya wis, ayo tak terke mara ing sepeda motormu." Sak tekane ing cedhake motor aku banjur salaman lan pamit karo wong tuwa iku mau. Wong tuwa iku mau banjur ngomong meneh, "Kowe isih slamet lele. Ora kaya kedadian wong gandeng utawa wong sing wingi nglakoni ora-ora wingi kae. Eling kanggo kowe le kabeh kanca-kancamu kandhani mbok aja ngalami kedadian sing kaya ngene. Carane kudu iso tobat lan kudu iso aja pacaran nang kene lho le." Motor banjur tak starter mulih mara ing omahe Lilis. Ing dalan pikiranku karo Lilis ora karu-karuan mergo mengko Lilis lan aku diseneni sak tekaning omah. Sak temene aku wedi banget nanging ape piye meneh tak wanek-wanekake aku ngadepi wong tuane Lilis. Sak tenane Lilis asli saka Cirebon. Ing kene dheweke melu Pak Lik lan bulike. Sak tekane omah aku karo Lilis diseneni bapak angkate utawa Pak Like nganti dikampleng. Nanging aku meneng wae mergo rumangsa salah. Bengine Lilis ora bisa turu kesurupan, ora bisa sadar. Esoke Lilis isih gleleng nganti dicelukake wong pinter. Wong pinter mau banjur ngomong,
Lilis iki kesambet saka demit kuburan. Supaya Lilis bisa mari aku lan wong pinter iku njaluk sepura ana ing kuburan pahlawan. Carane katok sing dienggo Lilis diseret nganggo gedebok saka kuburan nganti tekan ngomah. Iki cerita saka aku Guntara ing Cepu. Nanging saiki aku karo Lilis wis nikah lan duwe anak siji. Kedadian iki tak alami tahun 2003. Iki lho ceritane saka alam gaib sing asli, dudu alam gaib liyane. Nong Jimat sajian malam Jumat. Eling, aja nganti lali panggonan alam gaib nong Jimat, dudu liyane Jimat sajian malam Jumat. Labbaik Allahumma labbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarmijan dari Desa Dagangan, Kecamatan Paringan, Kabupaten Tuban. Saya ikut umroh bersama Radio Istana yang berangkat dengan istri saya. Silahkan ingkang badhe nderek sareng kula monggo langsung daftar di Radio Istana FM Bojonegoro, budal guyu mulih guyu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah umroh sudah dibuka. Radio Istana FM Bojonegoro akan memberangkatkan jamaah umroh bagi Anda yang ingin ikut umroh bersama Radio Istana. Segera daftar ke Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Info lebih lanjut hubungi 0852 338 31337. Kula Demitri wonten Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Umur kula 60 tahun. Kerjaan kula bakul ayam. Meripat kula niku sakite rasanya panas. Damar kedep niku sakit panas ngantos enten 5 tahun. Kula mireng Radio Istana Kerpro niku kula tetesne sak botol dereng telas empun mari. Sakniki ra panas, saiki iso nyang pasar malih kula gawe kerjaan nang pasar. Iki kesan-kesan kula sedaya mawon dulur kula enten Bojonegoro. Lek lara mata kaya aku tetesno Kerpro sak tetes khasiate nyos saestu. Demikian tadi kesaksian nyata tanpa rekayasa dari mereka yang sudah merasakan khasiat tetes Air Pro, tetes yang mengandung bahan herbal pilihan. Air Pro, tetes yang terbukti lebih ekonomis, cukup diteteskan 2-3 tetes 3 kali sehari. Air Pro sudah teregistrasi di BPOM RI dan bersertifikat halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Air Pro bukan mukjizat tapi mujarab. 1 tetes terasa khasiatnya. Salam sehat Air Pro. Dapatkan tetes mata Air Pro di Radio Istana FM Jalan Mungin Sidi 126 Bojonegoro. Jimat punya cerita dengan judul Gamelan Gaib.
Suara gamelan itu seolah akrab dengan telingaku, tapi entah dari mana asalnya. Pada saat aku berkunjung ke rumah sepupuku Darwito di pedesaan yang jauh dari hiruk pikuk kota, bahkan dari jalan utama pun desanya masih diharus tempuh dengan jalan makadam sejauh 5 kilometer. Sudah 5 hari ini aku tinggal di rumah Darwito yang sederhana, namun hangat dengan keramahannya. Dan dia tinggal sendirian di sana karena telah yatim piatu. Pekerjaannya pun hanyalah sebagai petani sederhana. Dia pernah tinggal di rumahku selama 3 tahun, namun akhirnya dia memilih kembali ke desanya. Secara umum desa tempat Darminto ini termasuk desa yang damai meskipun terkesan sangat apa adanya. Tetapi ada yang aneh semenjak aku datang kemari 5 hari yang lalu. Setiap malam selepas maghrib desa ini selalu langsung seperti desa mati. Nyaris tidak ada kehidupan. Dan entah mengapa penduduk selalu mengunci rapat-rapat pintunya dan hanya menghidupkan lampu tempel. Aku sendiri juga heran mengapa Darwito pun melakukan hal yang sama. Menutup pintu rapat-rapat setelah maghrib dan hanya menghidupkan lampu tempel. Memang sudah lumrah jika desa Darwito ini belum dialiri listrik. Namun mengapa hanya 1 lampu saja yang dihidupkan, dan itu pun hanya di ruang tamu dan harus dimatikan pada saat tidur. Tanyaku suatu pagi saat menikmati sarapan berupa nasi tiwul dan sayur lodeh pedas. Darwito yang tinggal sendiri karena belum menikah meski usianya sudah di pertengahan kepala 3 ini pun hanya menggelengkan kepala. Melihat sikap Darwito ini aku kian penasaran dengan apa yang terjadi. Semua kejadian terlebih setelah 2 malam terakhir aku selalu mendengar suara gamelan yang sayup-sayup terdengar. Lembut, namun ada suasana nuansa magis yang susah dijabarkan. Toh, kamu ini bagaimana toh? Wong aku ini sepupumu. Masa kamu gak mau ngasih tahu apa yang terjadi di desa ini? Aku semakin penasaran, sementara Darwito hanya menunduk sambil meneruskan makannya. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik sorot matanya. Aku sudah mencoba bertanya-tanya kepada penduduk pula, namun jawabannya pun sama. Mereka seolah enggan menjawab, bahkan di air muka mereka aku membaca kesemasan dan keresahan. Jangan Den, nanti saya dapat celaka. Nuwun ngapunten, kula mboten saged crita. Nuwun sewu, kula badhe teng ladang mawon, mboten sacrita niku. Jangan saya Mas. Bahkan ada yang langsung masuk rumahnya saat saya bertanya soal itu. Mengapa setiap maghrib datang, mereka langsung menutup pintu dan kenapa suara gamelan itu terdengar? Suara gamelan itu lagi-lagi terdengar, terhantarkan oleh hembusan angin. Padahal setauku tidak ada warga desa yang mengadakan pesta, apalagi pesta perkawinan.
ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun saat aku hendak beranjak keluar dari rumah, Darwito buru-buru mencegah. Ojo, Jin. Ojo, nanti kamu bisa celaka. Apaan itu sing celaka toh? Aku malah bertanya. Aku benar-benar dicengkam rasa penasaran. Dan puncaknya pada malam kelima itu. Wis toh, pokoknya ojo pisan-pisan metu ka omah. Darwito berusaha mengalihkan pembicaraan. Aku justru jengkel karena setiap pertanyaanku selama tinggal di sini selalu dibiarkan menggantung. Suara gamelan itu masih membahana, terbawa hembusan angin malam. Dan memang benar, bulu kuduku merinding. Namun karena rasa penasaranku kian membuncah, aku benar-benar harus tahu apa yang terjadi di desa ini. Maka aku justru marah kepada Darwito. Wait, kenapa kamu selalu mengucapkan kalimat-kalimat itu terus? Habis sudah kesabaranku. Darwito hanya terdiam. Namun demi melihat sikapnya aku justru makin marah. Dan dengan menggebrak meja aku berkata, setiap aku bertanya kenapa suara gamelan itu ada, mengapa kau malah melarang-larangku? Aku juga berhak tahu apa yang terjadi. Kutumpahkan semua kekesalanku yang menumpuk selama ini. Darwito duduk diam, matanya menerawang ke arah luar, meski jendelanya tertutup rapat. Suara kebukilu yang kudengar sayup-sayup itu rasanya kian keras, dan suasana malam kian menyeramkan karenanya. Kami semua untuk beberapa saat dia mematung, hanya senyap yang bicara. Tolong, jelaskan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Aku mendesak Darwito agar segera menjelaskan. Sudah lelah aku mendapat jawaban yang sama setiap hari. Bahkan pernah aku diusir dari rumah Pak Diran, tetangga Darwito, gara-gara menanyakan soal gamelan misterius itu. Darwito masih terdiam seribu bahasa. Tatapan matanya nampak seperti memohon padaku. Aku mendekati Darwito dan berkata sambil menghela napas. Sudahlah, Wit. Kalau kamu tidak mau bicara, biar aku sendiri yang cari jawabannya. Aku sudah putus asa dan ingin jawaban segera. Suara gamelan itu masih terdengar hingga menjelang dini hari. Aku tidak dapat tidur karena suara itu seolah menggelitik alam bawah sadarku. Ini harus segera diselesaikan sebelum aku mati penasaran karenanya.
Akhirnya aku menunggu saat malam kembali menjelang. Saat suara gamelan itu kembali berkumandang, aku keluar dari rumah Darwito tepat pukul 9 malam. Kubuka pintu perlahan-lahan agar Darwito tidak terbangun. Aku sangat penasaran dengan suara gamelan yang melantunkan kebukiru itu. Mengapa hampir setiap malam gamelan itu terdengar? Semenjak aku datang ke kampung itu, aku berjalan berjingkat ke arah keluar rumah. Suasana desa terasa sangat mencekam. Nyaris tidak ada penerangan dan hanya pijar lampu tempel yang berkelap-kelip di sepanjang jalan kampung itu. Dan menurut Pak Sarbini, sejak seminggu sebelum kedatangan ke kampung ini, suara gamelan itu selalu terdengar, seolah menjadi teror yang tak berujung bagi para penduduk yang sebelumnya hidup damai itu. Angin berhembus perlahan, membawa hawa dingin yang mencekam. Sementara aku sendiri berusaha mempertajam pendengaran, ku ingin tahu dari mana asal suara gamelan itu. Langit tidak berbintang. Kadangkala suara lolongan serigala membahana, seolah memberikan kengerian dan kesedihan. Aku sendiri sebenarnya merinding, takut, sekaligus penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di kampung ini. Aku harus tahu dari mana gamelan itu berasal. Tekadku dalam hati demi mengalahkan rasa takut yang sebenarnya perlahan merajai jiwaku. Kututup pintu rumah Darminto dengan sangat berhati-hati. Senyap tanpa kehidupan. Bahkan suara jangkrik pun tak terdengar sama sekali. Aku condongkan badanku untuk mencari arah suaranya. Itu dia, seruku dalam hati. Takut jika Darminto terbangun. Suara hatiku mengatakan bahwa bunyi gamelan berasal dari bukit di sebelah kampung. Kurapatkan jaketku dan dengan berlari kecil aku menuju bukit yang oleh warga disebut Bukit Kolon Coko. Semakin ku dekati suara gamelan itu seolah menjauh dan menjauh. Aku makin penasaran dengan hal itu. Namun aku tetap mengikuti arah angin di mana suara kebukiru tadi berasal. Nada demi nada yang teralur pun sebenarnya indah, melambangkan prosesi agungnya suatu pernikahan adat Jawa. Akan tetapi karena terdengar di malam hari, sementara tak ada satu warga pun yang mengadakan perhelatan, serta kampung tadi termasuk jauh dari kampung tetangganya yang memerlukan waktu 2 jam berjalan kaki, maka suasana angker itulah yang merajalela. Kemungkinan waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam, manakala aku tanpa terasa sudah sampai ke kaki Bukit Kolon Coko. Bukit ini nampak angker dengan batu-batu cadasnya yang tersembul di antara rimbunya hutan. Kata penduduk setempat tak seorang pun yang berani menginjakkan kaki ke bukit ini, bahkan di siang hari. Lebih baik sampean jangan ke Bukit Kolon Coko ya mas, kata seorang petani tua mengingatkanku pada saat aku bertanya tentang bukit tadi. Terlihat angkuh sekaligus angker. Orang di sini jika nekat ke sana berarti celaka, kata Darwito yang justru mempertebal rasa penasaranku. Aku sendiri takkan percaya sebelum membuktikannya sendiri. Darwito yang dulu pernah tinggal di tempatku pun sangat paham dengan sikap keras kepalaku. Tapi ingat Din, kami saja belum pernah ke sana, jadi tolong. Darminto tak meneruskan kata-katanya. Aku bahkan sampai perang mulut dengannya karena keinginanku tadi. Dan akhirnya aku pendam sendiri keinginan itu dalam-dalam, menjadi sekam dan sewaktu-waktu bisa membakar lagi. Darwito nampak sangat ketakutan. Ku perhatikan Bukit Kolon Coko yang sebenarnya sangat indah. Namun aku tidak begitu memperhatikannya karena lebih tertuju pada suara gamelan yang makin lama makin jelas. Berdetak dengan keras. Saat langkahku makin mendekati sumber suara gamelan, keringat dingin pun mulai bercucuran, gemetar dan mataku yang berusaha meraba gelap. Takut tentu tak terpungkiri, cemas tidak kurang apa yang ada di depan sana, penasaran makin tebal. Aku berusaha mematikan rasa takut dan cemas itu. Aku sudah bertekad untuk mengetahui apa yang terjadi di Bukit Kolon Coko ini. Sementara suara itu kian membahana, membedah dan mengobrak-abrik sanubariku. Sebenarnya apa yang terjadi?
Langkahku makin mendekati sumber suara, seolah terjadi suara keramaian yang luar biasa. Tiba-tiba aku mendengar suara-suara manusia yang mendekat. Bergegas aku bersembunyi di balik semak belukar. Sementara langkah-langkah kaki manusia tadi semakin jelas, ternyata mereka adalah sosok seperti manusia yang memakai busana seolah hendak ke pesta perkawinan. Ada 4 orang yang masing-masing membawa seperti bungkusan, entah apa isinya. Aku sendiri berusaha makin mendekat seiring dengan suara gamelan yang seolah mengejekku untuk segera menemukan dirinya. Kubututi 4 orang yang semuanya laki-laki itu hingga harus menapaki terjalnya jalan bukit yang hanya berupa jalan tikus berbatu. Suara gamelan itu kian membiusku. Aku terus berjalan hingga di suatu titik, tepatnya di sebuah tempat lapang yang terdiri dari padang rumput. Aku melihat sudah begitu banyak orang di sana. Mereka melihatku namun seolah tidak memperdulikanku. Sementara suara gamelan itu semakin jelas dan kencang. Saat aku menoleh ke arah kerumunan, aku melihat sekelompok orang yang memainkan gamelan. Namun yang aneh, hampir semuanya berwajah mengerikan. Aku nyaris saja berteriak kalau tidak ingat dengan apa pesan kakekku sebelum pergi. Jika engkau hendak pergi ke suatu tempat yang tak dikenal, janganlah bersuara. Sebagian besar pemainnya mirip tuyul dengan bibirnya yang terbalik. Ada yang memegang gong, empul, bonang, kenong, gender, peking, selentem, bahkan rebab juga. Semuanya memainkan tembang kebugiro yang makin kuhafal nadanya. Tiba-tiba terdengar suara dalam bahasa Jawa yang kurang lebih berbunyi. Rombongan pengantin wis teko. Aku sekejap menoleh. Sudah ada rombongan besar pengantin dengan busana Jawa yang lengkap. Sang pengantin perempuan memakai pakaian Solo basahan yang anggun dengan bunga melati lengkap menghiasi sanggulnya serta cunduk mentul yang mempermanis penampilannya. Tapi pada saat aku melihat pengantinnya pria, aku seketika terhenyak. Jantungku serasa hendak lepas dari pembuluh darah pernafasanku. Darminto? Tidak mungkin. Jangan dia. Pengantin pria tadi berwajah mirip Darwito, namun dia pucat, tatapannya kosong. Sekilas dia menatap ke arahku kosong dan sedih. Itu yang aku tangkap dari tatapan Darminto. Tidak mungkin wajahnya seperti Darwito. Aku bergegas berlari meninggalkan arah-arahan pengantin tadi. Namun suara gamelan itu seolah terus mengejarku. Tanpa peduli aku berlari ke arah mana, kuturuni bukit Kolon Coko hingga berguling-guling. Aku terluka tapi aku terus saja berlari. Kutoleh belakang, arah-arahan pengantin itu seperti mengejarku. Wajah mereka terlihat berdarah-darah dan matanya yang keluar. Bahkan ada yang menjelma menjadi sosok kuntilanak yang terus mengejar kemanapun aku cari. Arah-arahan itu semakin ketat menempel di belakangku, seolah hendak menerkamku. Aku semakin ketakutan. Nafasku kian tersengal-sengal. Suara gamelan kebugiro itu tiba-tiba berimbalan dengan suara lolong serigala dan cekikikan yang sangat meloloskan sukma. Aku terus berlari dan terus berlari hingga tiba-tiba aku tersandung batu dan terhempas ke jurang yang dalam. Aku hanya bisa terpekik. Badanku melayang seolah layangan yang lepas, tak berdaya.
Bangun nak. Sebentuk suara membangunkanku. Aku terhenyak ketika sepasang tangan mengguncang-guncang tubuhku. Aku seolah terbangun dari mimpi ketika kulihat Pak Sarbini yang membangunkanku. Badanku terasa sakit-sakit. Aku ternyata tergeletak di tegalan. Napa kowe turu ning kene? Aku berusaha bangun namun sakit sekali sehingga dia memapahku. Aku tersadar kalau masih ada di kaki bukit Kolon Coko. Pak Jimbrong masih terus memapahku hingga sampai di sebuah dangau. Kami berdua pun duduk di sana. Sementara aku masih teringat soal tadi malam, di mana aku melihat arah-arahan pengantin, yang mana pengantinnya prianya adalah Darwito. Dan aku berlari menghindari kejaran para anggota arah-arahan, hingga aku terjatuh ke dalam jurang yang ternyata tegalan sawah yang masih basah. Terdengar suara kentongan membahana dari seluruh penjuru desa. Pak Sarbini langsung berkata, kalau ada bunyi kentongan begini berarti ada lelayu. Ono sing mati. Tiba-tiba aku mengkhawatirkan Darwito. Aku takut kalau terjadi apa-apa dengan dirinya setelah melihat kejadian semalam. Pak Sarbini tanpa bicara lagi langsung mengajakku ke rumah. Sesampai di sana sudah banyak orang berkumpul di rumah Darwito. Ada yang melafalkan ayat-ayat suci, namun ada juga yang terheran-heran. Aku bergegas masuk ke dalam rumah meski kakiku terpincang-pincang. Oh, jangan Gusti, jangan dia. Aku semakin cemas bercampur rasa takut. Ku tak pedulikan lagi orang-orang yang duduk bersila sambil menghadap jasad yang ditutupi kain batik dan sudah dikafani itu. Aku tidak sabar lagi untuk membuka kain penutup jenazah itu demi melihat. Wito, Wito. Di hadapanku kini terpampang jasad Darwito yang melalak dengan tangan sedikit mengangkat ke atas. Kaku dan tidak bisa digerakkan lagi. Mulutnya juga terbelalak, sementara orang-orang banyak yang berbisik-bisik mengenai sebab kematiannya. Aku menangis sejadi-jadinya. Apa ini yang kutemui di Bukit Kalancaka tadi malam? Kenapa Darwito yang harus jadi korban? Apa yang dia lakukan sehingga nyawanya hilang begitu saja? Apakah dia meminta pesugihan di sana? Apakah gamelan gaib itu menjadi pertanda akan adanya kematian? Tiba-tiba aku limbung dan dunia menjadi gelap. Suara gamelan itu terdengar lagi. Itu cerita yang belum bisa kuterima sampai saat ini. Bersama tim Jima.